Siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan kedatangan Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo ke Lampung. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya, Tribuners, diketahui bahwasannya pada pagi hari ini Siti Atikoh yang merupakan istri dari Ganjar Pranowo sudah tiba di Provinsi Lampung, dan setelah bertemu serta menyapa ribuan Sri Kandi pendukung pasangan Ganjar Mahfud di lapangan Sri Tanjung, Desa Jati Baru, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Siti Atikoh bersama dengan rombongan pun bertolak menuju ke Kabupaten Pesawaran. Namun sebelumnya pada saat dalam perjalanan, Siti Atikoh ini terlebih dahulu beristirahat untuk menunaikan sholat dan juga makan siang bersama dengan timnya. Nah, Tribuners, Siti Atikoh juga sempat mengunjungi galeri tapis yang berada di Pesawaran sebelum akhirnya Atikoh ini akan bertolak menuju ke Museum Transmigrasi yang berada di Kabupaten Pesawaran. Bisa kita lihat bahwasannya di sini Atikoh pun menjajal bagaimana caranya menenun kain tapis yang merupakan produk khas Lampung. Dan sesekali Atikoh pun menyapa para ibu-ibu yang sedang asik untuk menenun tapis, yang kemudian kita tahu bahwasannya tapis ini adalah khas dari budaya Lampung. Selain itu Tribuners, pada saat tadi Atikoh menyapa ribuan Sri Kandi, ini lapangan Sri Tanjung yang cukup besar ini terlihat seperti lautan api karena banyak sekali ibu-ibu yang datang ini menggunakan baju berwarna merah. Kita bertemu dengan dia kelurahan. Sebelumnya ibu-ibu ini udah pernah lihat gua itu belum? Belum. Betul. Di TV? Hah? Di TV ya? Saya boleh nanya nggak? Cantik di TV atau cantik yang di sini? Betul. Kabum. Tapi cantik aslinya ya.
Alhamdulillah. Ya ibu, udah siap turun abang? Udah. Ya udah siap turun. Ini minta tolong ini Ibu April sama Ibu Kostiana untuk membeli pete ini. Oke ya? Oke, berapa ini? Berapa? Oh, aman. Jangan diambil dulu Ibu April sama Ibu Kostiana. Ya. Nah, gitu oke. Iya, dua langsung makan. Iya, saya nanti ada P3 soal ini. Sama masalahnya aja. Tepuk tangan dong buat Ibu Atiko. Sama Ibu Nanda, ya. Ibu Nanda sama Bu Atiko sama cantiknya ya ibu-ibu ya. Iya, luar biasa ya. Baik, Mas Arya. Ya, oke. Ya, habis ini apa? Kita ada acara sebentar dengan Oke. Ibu. Kita undang bersama di tengah-tengah kita Ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Sudin SE untuk hadir di tengah-tengah kita. Pak, siapa lagi tadi? Ketua DPC. Teman-teman pimpinan partai tingkat cabang. Pak Sudin. Iya. Oke. Izin Pak Sudin kita mulai ya. Baik, ayo lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi pun Ya pun. yang terhormat Ibu Atiko Gadar Pranowo, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bu Atiko. Selamat datang mengucapkan di Kabupaten Pesawaran, bumi sejuta pesona. Ya, yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Pak Sudin, selaku anggota DPR RI juga Pak Endro, anggota DPR RI, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, pengurus DPD PDI Perjuangan, teman-teman pengurus partai dari koalisi dari P3, dari Hanura, dari Perindo yang hadir pada hari ini, para relawan, ibu-ibu, penggiat UMKM, pengrajin tapis, dan khususnya ibu-ibu yang sedang hamil. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang sedang hamil nih. Ya, sudah menunggu Ibu Atiko dari tadi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu istri dari calon presiden kebanggaan kita, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Ibu Siti Atiko, calon ibu negara kita. Ya, dari pagi tadi turun dari bandara langsung ke Tanjung Bintang, hari ini ke Pesawaran, dan nanti sore akan ke Pringsewu, dan besok akan senam bersama di PKOR Bandar Lampung. Selamat datang juga untuk Bang Ningrum, Ketua DPRD Provinsi Lampung yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama ramah tamah penyampaian sepatah dua patah kata dari seorang Ibu Atiko Gadar yang sudah jauh-jauh hadir menemui kita semua dalam rangka mensupport, mendukung suaminya sebagai calon presiden kebanggaan kita. Ganjar Mahfud! Menang. Jawabannya menang ya. Ganjar Mahfud menang. Inilah kita sambut Ibu Atiko Gadar Pranowo untuk menyampaikan hal-hal yang perlu penting bagi kita semua. Silakan kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta cakepnya ya. Pantun dong. Di kebun binatang lihat anoan. Ingin sekali kupelihara. Salam itu adalah doa. Maka jawablah dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, terima kasih sekali yang saya hormati di sini. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa dari Lampung, Ketua DPD PDI Lampung Pak Sudin. Tadi ada di mana? Ya, Ibu Wakil Sekretaris DPD PDI Lampung yang dari tadi pagi sudah bersama saya. Tadi dari Lampung Selatan, kemudian kita ke Pesawaran.
Di sini juga ada sahabat saya yang cantik cerita, ada Mbak Nanda. Jadi saya dengan Mbak Nanda itu sudah lama sekali kita bersilaturahmi, bersahabat. Ketika saya masih menjadi ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Mbak Nanda sampai sekarang juga masih menjadi ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran. Kita saling berkunjung juga. Saya ini sudah ketiga kalinya ke sini ya, Mbak ya. Mbak Nanda beserta teman-teman juga pernah ke Semarang, ke rumah dinas kami. Kita banyak berdiskusi. Salah satunya adalah diskusi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi lokal yang ada di Pesawaran yang luar biasa ini adalah kain tapis, terutama yang sulam. Nah, ini yang membedakan tapis yang ada di Lampung, di Pesawaran ini yang sulam. Di sini juga ada Ibu Bendahara DPD PKI Lampung, yang ada Bu Kostiana ya, Kostiana, kemudian Ketua DPC PDI Perjuangan, yang juga Ketua ini ya, Ketua DPRD ya. Oh, bukan. Oh, iya temannya Mas Ganjar, masalah saya. Kebetulan beliau juga sahabatnya Mas Ganjar. Dan ada Pak Arya Guna dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ada juga dari Partai Koalisi ya, dari P3. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ada dari Perindo ya, dari Perindo. Mungkin juga dari Hanura, seluruh relawan dan seluruh masyarakat Lampung yang berbahagia, yang saya cintai. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah cukup lama tidak ke Lampung, tidak ke Pesawaran, saya bisa kembali ke sini. Masyarakat Lampung itu selalu sangat bersahabat. Jadi saya seperti kembali ke rumah keluarga besar saya, Mbak Nanda. Senyum yang ceria, senyum yang sangat welcome, senyum yang sangat menerima kehadiran kami dengan penuh kekeluargaan. Terima kasih sekali, karena ini adalah rezeki yang luar biasa ya. Rezeki itu tidak hanya berupa materi, tetapi teman yang baik, keluarga yang baik, kesehatan, itu adalah rezeki yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Pesawaran yang selalu menyambut kami dengan luar biasa. Tadi saya sempat belajar menenun, meskipun memang kalau menenun itu butuh sekali kesabaran, butuh ketelatenan. Tapi luar biasa ya, karena motifnya itu bermacam-macam. Ada juga yang motifnya itu love. Kalau bahasa isyarat ini juga love, I love you. Ya, jadi Ganjar Mahfud itu juga menunjukkan bahwa akan menyebarkan cinta untuk seluruh Indonesia. Betul. Jadi program-program kami, program-program Ganjar Mahfud itu juga nanti akan banyak sekali terkait dengan pemberdayaan perempuan. Seperti yang sudah dilakukan juga di Pesawaran, kita tentu juga harus bergandengan tangan, gotong royong. Karena kekuatan perempuan itu akan menentukan kekuatan bangsa dan negara. Dia betul Bu, ya nggak Bu, ya. Jadi kita ini memiliki rezeki menjadi seorang perempuan, menjadi madrasah pertama untuk anak, tetapi kita juga memiliki banyak sekali keahlian. Kita mungkin tetap di rumah, tetapi kita bisa memberdayakan diri sendiri, bisa memberikan sumbangsi ekonomi. Kita tetap bisa melakukan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab domestik, tetapi tetap bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Ya nggak Bu? Ya, mungkin di sini aktivitasnya ibu-ibu sebagian apa Bu? Napis. Oh ya, luar biasa sekali. Jadi sambil jagain anak, itu bisa ya Bu ya. Kemudian belajarnya dari mana? Dari Bu Endan. Oh Bu Den. Ya, dari salah seorang instruktur ya. Jadi kedepannya bagaimana agar program-program kita itu bisa semakin dikenal oleh lingkungan luar. Tadi juga ada yang sudah ikut New York Fashion Week. New York Fashion Week berarti sudah mengikuti pameran atau fashion yang ada di Amerika.
Ini tentu luar biasa sekali. Nama pesawaran bisa mendunia melalui tenunnya, melalui tapesnya. Kenapa orang luar negeri sangat suka dengan kain tapis yang sudah di Lampung ini dan pesawaran? Karena benar-benar apapun handmade. Orang luar negeri itu sangat-sangat menghargai sesuatu yang handmade. Apalagi kalau ini salah satu keunggulan dari kerajinan yang ada di pesawaran. Daya ungkit ekonomi itu juga sangat tinggi. Karena spesifik. Jadi benar-benar dihargai karena benar-benar dibuat dari tangan, bukan mesin. Nah, storytellingnya atau ceritanya itu diungkapkan, itu akan bisa meningkatkan harga jualnya, akan meningkatkan diferensiasi apa ya, membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. Karena kalau dengan mesin itu pasti sama seragam. Tetapi kalau dengan warnanya tertentu sudah berbeda, ya terus ini sudah menggunakan KTP Sakti ya Bu ya. Wah ini mau sosialisasi KTP Sakti yang menjadi program unggulannya Ganjar Mahfud. Kenapa KTP Sakti itu penting? KTP ini kan sudah ada ya Bu. KTP. Nanti KTP Sakti ini diintegrasikan seluruh data yang ada. Kalau sekarang ya mungkin PKH, ada yang dapat PKH? Ada yang dapat PKH, tapi masih ada keluhan. Kalau kita yang tidak mampu itu malah nggak dapat, yang kaya malah dapat, yang nggak boleh itu. Banso juga seperti itu. Kok itu tetanggaku yang rumahnya besar, yang sudah kaya malah dapat. Kalau petani, yo petani aku benar-benar petani kecil, malah nggak dapat. Dia yang tanahnya banyak malah dapat. Betul. Makanya harus ada KTP Sakti. Di sini nanti datanya terintegrasi semua. Mau mendapatkan bansos cukup pakai ini. Dan datanya itu update terus. Data memakai data terbaru, bukan data yang tahun-tahun dulu. 2011, 2015. Karena apa? Mungkin selama pandemi yang semula orangnya mampu karena 2 tahun terkena pandemi menjadi perekonomian turun. Namanya rezeki ya Bu ya. Ya. Jadi kalau dengan KTP itu nanti cukup satu identitas, tetapi sudah mengintegrasikan seluruh data yang ada. Tidak perlu banyak kartu. Kartu bagus ada sendiri, PKH ada sendiri lah, dompetnya tebal, pusing, tertinggalan satu nggak bisa mencairkan. Dompetnya tebal bukan isi uang, tapi isinya kartu dan kartu bisa diskonan. Ini harapannya nanti akan menjadi program unggulan dari Ganjar Mahfud. Ini nggak apa-apa ngobrolin tentang visi misi ya, dan itu paham semua. Kemudian yang lainnya adalah kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, senjata yang paling ampuh itu apa? Pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan untuk anak-anak kita. Misalnya kalau di Jawa Tengah dulu itu ada, sampai sekarang ya, karena dulu saya sampai bulan Oktober masih di sana, itu ada SMK yang bentuknya boarding school, semuanya gratis. Dan seluruh lulusannya itu tidak ada yang nganggur. Ada yang lanjutin kuliah melalui bidik misi, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ada yang di luar negeri bahkan di Jepang ada. Nah, itu gimana caranya? Yang sekolah di situ harus benar-benar anak berasal dari keluarga tidak mampu. Semuanya itu ditanggung oleh negara. Mulai dari seragam, makan, penginapan, buku, alat apapun yang untuk praktek itu dibiayai oleh negara.
Dengan seperti itu, anak tinggal belajar. Orang tua sudah tidak pusing setiap hari harus mengongkosi dia ke sekolah. Karena kalau sekarang mungkin sekolahnya gratis, tetapi perjalanan ke sekolahnya jauh, harus masih ada biaya, ongkos. Makan siangnya di sekolahan harus ke kantin, meskipun bisa bawa dari rumah. Kemudian kalau dia kos, masih biaya lagi kos. Belum lagi biaya untuk seragam, beli buku-buku, kalau yang SMK harus ada praktek. Nah, ini menjembatannya adalah dengan sekolah vokasi. Sehingga lulus bisa langsung kerja. Tapi bagaimana kalau anaknya keluarga tidak mampu, dia cita-citanya setinggi langit, kepengen lanjut ke universitas, lanjut ke D3, lanjut sekolah yang lebih tinggi. Ada apa Ibu? Ada yang namanya satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini program Ganjar Mahfud. Kenapa Bu? Ini berangkat dari sejarah saya pribadi, sejarah pribadinya Mas Ganjar. Kita itu orang-orang yang sangat berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Karena kita bukan berasal dari keluarga mampu. Kenapa kita lulusnya lama? Bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita tidak suka belajar, tetapi karena besok untuk membayar itu harus bagaimana? Ya, Mas Ganjar ketika kuliah orang tuanya sudah pensiun dari Polri, tetapi pangkatnya cuma letnan 2, bukan orang yang berpangkat tinggi. Pensiunannya berapa? Saya kuliah sudah yatim piatu. Jadi yang membiayai orang lain. Dan saya tidak ingin, kami tidak ingin anak-anak yang memiliki potensi, anak-anak yang cerdas itu masa depannya menjadi tergantung karena dia tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Itu bisa bayangin saya posisinya di sini sekarang? Ini sama sekali tuh. Karena apa? Kuliah saja itu luar biasa. Besok saya harus pernah sewaktu hari kita itu ya, kalau saya makan itu dulu saking lagi tidak ada uang, ya udah ketika pagi makannya Pak gula pasti. Gula itu bisa memberikan kita kalori. Kemudian ada tetangga. Jadi sampai pernah suatu hari saya ke tempat teman saya sudah nggak punya uang. Tolong dong kita bagian untuk makan. Saya minta untuk makan semua. Ketika kuliah, ketika kita melakukan penelitian, kebetulan saya lab ya, saya di lab. Penelitiannya itu mundur terus, bukan karena apa-apa, karena saya belum bisa membeli reagen. Reagen itu bahan yang untuk penelitian. Seperti itu Bu, saya tidak mau anak-anak Indonesia berjuang seperti saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan pendidikan itu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah di Jepang S2 dengan beasiswa. Kalau tidak ada pendidikan seperti itu, mana mungkin orang seperti kami, orang seperti Mas Ganjar bisa memperbaiki taraf hidup kami seperti ini. Dan kami ingin semua warga Indonesia yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan yang sama agar mereka bisa memperbaiki hidup dirinya, hidup keluarganya, hidup bangsa dan negara melalui pendidikan. Luar biasa sekali soalnya kalau kaitan sama pendidikan. Yang tidak di pendidikan, pelatihan secara wilayah. Sekarang ini dengan adanya digitalisasi, dengan adanya handphone, dengan adanya teknologi, bisa kita melakukan sesuatu tanpa batas wilayah. Pemasaran misalnya ya, pemasaran dengan adanya online, dari Lampung bisa langsung ke luar negeri. Dan ini diberikan edukasi, pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi pemasaran. Kemudian diperlukan juga akses internet yang cepat.
Dan kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar, untuk bisa mensupport pendidikannya, kemudian untuk ibu-ibu yang bergerak dalam bidang UMKM, itu nanti akan ada akses internet gratis. Jadi di tempat-tempat yang jauh pun di Lampung bisa bertransaksi dengan yang di luar negeri, bisa bertransaksi dengan yang di Jakarta, bisa bertransaksi di manapun. Tetapi SDM-nya kita juga harus dilatih. Seperti gimana ya caranya di potretnya, angle-nya, penyinarannya, bagaimana kita bisa mempromosikan bahasa-bahasa yang dipakai seperti apa. Itu harus ada storytelling itu. Tapi apa ini? Dibuatnya seperti apa, tetapi bukan dengan ini ya, semuanya diceritain ya, filosofinya saja. Soalnya ada itu yang benar-benar diceritakan proses pembuatannya, ditiru orang. Itu bagian dari hak kekayaan intelektual. Itu tidak boleh disebarkan. Kayak mungkin resep makanan ya, kalau di Lampung kan juga banyak sekali makanan-makanan yang luar biasa, snack-snack yang luar biasa, yang disebutkannya ya ingredientnya saja, komposisinya saja, cara membuatnya cuma bagian permukaannya, tapi yang rahasia nggak usah disampaikan, nanti ada yang niru, malah punya kita jadinya banyak saingan. Ini itu bagian dari rahasia perusahaan. Itu ya, ibu-ibu ya. Ya. Mungkin ada yang mau nanya atau ya diskusi ya. Oke, izin satu penanya kali ya. Satu penanya saja ya, karena Ibu Atiko yang menawarkan. Satu penanya saja, monggo dipersilakan. Dari ibu-ibu hamil dulu kali. Oke lah, silakan nih kalau nggak ada. Oke, silakan. Assalamualaikum, Ibu. Ya Bu, saya Ibu Redawati, saya sebagai koordinator daripada Kalimantan yang ada di Kalimantan. Jadi Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, ya, memang kami di sini sudah dibina oleh Ibu Bupati kami yang cantik, sehingga kami menjadi kampung tangguh. Jadi untuk ini Bu, kami berdoa semoga Ibu menjadi ibu negara. Dan terus membina kami ya Ibu. Boleh aplaus ya buat Ibu. Jadi Bu, di sini kain tapis. Memang banyak yang seperti Ibu lihat tadi. Ya, jadi mohon apabila nanti ada keperluan seperti kain tapis bisa call Ibu kami dan langsung saya Bu. Dan kalau bisa untuk bawa oleh-oleh ya Bu, dibawa untuk anak-anak pulang. Banyak souvenirnya Bu. Ya, diborong dong Bu. Ya. Itu aja sih Bu, berpengalaman kita Bu. Ya, oke saja Bu. Terima kasih atas kebetulan berbagi. Ya, terima kasih. Ya, siap ya Bu Herawati ya. Herawati. Herawati yang banyak memberikan pelatihan-pelatihan ya. Terima kasih sekali karena sudah menularkan ilmunya kepada masyarakat yang ada di Pesawaran ini. Karena itu bagi saya adalah kesalahan sosial yang luar biasa. Kita tidak pelit ilmu, karena sampaikanlah meskipun cuma satu ayat. Ya nggak Bu? Ya. Jadi kita berbagi kebaikan, berbagi kemanfaatan. Kalau manfaatnya itu terus-menerus akan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya nggak Bu? Ya itu. Jadi siap. Kalau saya sama Bu Nanda itu, kita ketika menjadi ketua Dekranasda, kita itu memang menjadi yang pertama menjadi kastok ya, manekin produk-produk kerajinan lokal itu memang harus kita promosikan dengan cara membeli dan memakai. Kalau cuma membeli dan tidak dipakai cuma ditumpuk, ya namanya enggak juga. Nah, kalau dipakai kan, apalagi yang pakai Bunanda. Kalau Bunanda kok jadi cantik banget ya, pasti orang pasti pada itu belinya di mana. Nah itu adalah bagian dari. Jadi itu kan sebetulnya ada model tapi model gratisan, ya toh? Kalau dipakai sama Bunanda. Nah itu bagian dari kami Ketua Dekranasda
itu mempopulerkan atau mempromosikan produk-produk lokal yang ada di masyarakat. Kemudian memfasilitasi pemasarannya seperti pameran yang konvensional kan pameran-pameran salah satunya ini ya. Kemudian secara online mereka bagaimana agar pengrajin itu sudah mulai nge-lag kita. Jadi pemasarannya tidak hanya secara tradisional ya Bu ya Bu ya. Oke loh ya sih. Ya, nanti sore Bu. Terus ada lagi kaitan biasanya kalau pengrajin selain pemasaran, pelatihan adalah permodalan. Ini mesti biasa modal. Nah, bagaimana modal itu? Ada beberapa cara. Misalnya kalau pengusaha yang sudah cukup bagus, pembukuannya, pemasarannya, itu berarti biasanya sudah bankable. Bankable itu berarti sudah bisa mengakses bank. Tetapi yang belum bagaimana? Dilatih juga pembukuannya. Nanti pemerintah termasuk Nasdaq itu bisa mendampingi untuk mendapatkan akses-akses permodalan yang ada di pemerintah, terutama yang ada subsidi bunganya. Itu ya Bu ya. Wah, terima kasih sekali. Tadi sebelum sempat ini ya, soalnya banyak sekali yang ya, ya, oke, ya. Ya, itu ada lagi yang bertanya, udah jawab semua? Pak, ada yang belum terjawab? Ya, makasih ya. Ya, itu ini ada ya panggil bagi Nanda lupa ini. Sebelum saya tutup, ini pakunya Mbak Nanda saya baca ini. Memancing di laut kena ikan pari, bawa pulang diikat tali. Aduh, senangnya rasa di diri bersua Bu Nanda. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Atiko Gadar Pranowo sebagai calon ibu negara. Saya nggak kebayangin Pak Tuan, ya, kalau ada debat calon ibu negara, ya kayaknya udah pasti menang Bu Atiko. Tapi sayangnya Bu Atiko sudah cantik, baik, cerdas, sederhana. Betul nggak Ibu? Ya. Coba Pak Ganjar nomor berapa? Tangannya di mana? Mantap ya. Dicoblos apanya? rambut putih ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari Ibu Atiko Gadar Pranowo di Kabupaten Pesawaran. Kita garis bawahi bahwa Ibu Atiko tadi menyampaikan satu masalah KTP Sakti. KTP Sakti. Ayo foto sama Ibu yuk, Ibu merapat ke sini. Bu, sini Bu. Ada anak kan. Ini Bu. Ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari? Sebulan Bu ini. Rapetannya dong, rapetannya ya. Rapetannya ya. Bu. Ya.
Mbak Nanda. Oh iya, siap. Kalau Mbak Nanda udah ahli. Udah. Oke. Ya, oke. Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya tinggalan. Oh. Sini saya ambilin sini mana sini ibu ayo Bu. Sini ibu tengah-tengah Bu. Oke, thank you Ibu Atiko, terima kasih. Yang lain, mohon Ibu bisa Ayo foto sama ibu yuk, ibu merapat ke sini. Bu, sini Bu. Ada air kan. Ini, Bu. Ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari? Sebulan Bu ini. Rapetannya dong, rapetannya ya. Rapetannya ya. Bu. Kita doakan agar Ibu Atiko telah bisa mendampingi Pak Ganjar sebagai ibu negara. Iya. Datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Oke. Yang cantik, energi, sehat. Ya, makasih ya. Oh, ini sama ya? Ini mau gratis maju pun. Satu. Oke, diminta Ibu Atiko untuk mengangkat. Oke? Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya tinggalan. Oh. Sini saya ambilin sini mana sini ibu ayo Bu. Sini ibu tengah-tengah Bu. Oke, thank you Ibu Atiko, terima kasih. Yang lain, mohon Ibu bisa dikelilingi satu Ibu. Oke, thank you Ibu Atiko, terima kasih. Yang lain, mohon Ibu bisa dikelilingi satu Ibu. Oke, thank you Ibu Atiko, terima kasih. Yang lain, mohon Ibu bisa dikelilingi satu Ibu.
Kita tutup dengan kegiatan. Bu Berti. Sebelumnya ibu-ibu ini udah pernah lihat Bu Atiko belum? Belum. Betul. Di TV? Hah? Di TV ya? Saya boleh nanya nggak? Cantik di TV atau cantik yang di sini? Betul. Kabum. Cantik-cantik aslinya ya. Alhamdulillah. Abang, Ya, ibu. ibu udah siap turun abang? Udah. Ya, udah siap Baik. turun. Ini minta tolong ini Ibu April sama Ibu Kostiana untuk membeli pete ini. Oke ya? Oke, berapa ini? Berapa? Oh, aman. Jangan diambil dulu Ibu April sama Ibu Kostiana. Ya. Nah, gitu oke. Iya, dua langsung makan. Iya, saya ngeliat ada P3 soalnya. Nah, masalahnya aja. Tepuk tangan dong buat Ibu Atiko. Sama Ibu Nanda, ya. Ibu Nanda sama Bu Atiko sama cantiknya ya ibu-ibu ya. Iya, luar biasa ya. Baik, Mas Arya. Ya, oke. Ya, habis ini apa Kita ada acara sebentar dengan Oke. Ibu. Kita undang bersama di tengah-tengah kita Ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Sudin SE untuk hadir di tengah-tengah kita. Pak satu lagi tadi, Ketua DPC, teman-teman pimpinan partai tingkat cabang, Pak Sudin. Oke, izin Pak Sudin kita mulai ya. Baik, ayo lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi pun Ya pun. yang terhormat Ibu Atiko Gadar Pranowo, alhamdulillah tepuk tangan buat Bu Atiko. Selamat datang mengucapkan di Kabupaten Pesawaran, bumi sejuta pesona. Ya, yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Pak Sudin, selaku anggota DPR RI juga Pak Endro, anggota DPR RI, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, pengurus DPD PDI Perjuangan, teman-teman pengurus partai dari koalisi dari P3, dari Hanura, dari Perindo yang hadir pada hari ini, para relawan, ibu-ibu, penggiat UMKM, pengrajin tapis, dan khususnya ibu-ibu yang sedang hamil. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang sedang hamil nih. Ya, sudah menunggu Ibu Atiko dari tadi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu istri dari calon presiden kebanggaan kita, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Ibu Siti Atiko, calon ibu negara kita. Ya, dari pagi tadi turun dari bandara langsung ke Tanjung Bintang, hari ini ke Pesawaran, dan nanti sore akan ke Pringsewu, dan besok akan senam bersama di PKOR Bandar Lampung. Selamat datang juga untuk Bang Ningrum, Ketua DPRD Provinsi Lampung yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama ramah tamah penyampaian sepatah dua patah kata dari seorang Ibu Atiko Gadar yang sudah jauh-jauh hadir menemui kita semua dalam rangka mensupport, mendukung suaminya sebagai calon presiden kebanggaan kita. Ganjar Mahfud! Menang. Jawabannya menang ya. Ganjar Mahfud menang. Inilah kita sambut Ibu Atiko Gadar Pranowo untuk menyampaikan hal-hal yang perlu penting bagi kita semua. Silakan kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta cakepnya ya. Pantun dong. Di kebun binatang lihat anoan. Ingin sekali ku pelihara. Salam itu adalah doa
Maka jawablah dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, terima kasih sekali yang saya hormati di sini. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa dari Lampung, Ketua DPD PDI Lampung Pak Sudin. Tadi ada di mana? Ya, Ibu Wakil Sekretaris DPD PDI Lampung yang dari tadi pagi sudah bersama saya. Tadi dari Lampung Selatan, kemudian kita ke Pesawaran. Di sini juga ada sahabat saya yang cantik cerita, ada Mbak Nanda. Jadi saya dengan Mbak Nanda itu sudah lama sekali kita bersilaturahmi, bersahabat. Ketika saya masih menjadi Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Mbak Nanda sampai sekarang juga masih menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran. Kita saling berkunjung juga. Saya ini sudah ketiga kalinya ke sini ya, Mbak ya. Mbak Nanda beserta teman-teman juga pernah ke Semarang, ke rumah dinas kami. Kita banyak berdiskusi. Salah satunya adalah diskusi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi lokal yang ada di Pesawaran yang luar biasa ini adalah kain tapis, terutama yang sulam. Nah, ini yang membedakan tapis yang ada di Lampung, di Pesawaran ini yang sulam. Di sini juga ada Ibu Bendahara DPD PDI Lampung yang ada Bu Kostiana ya, Kostiana, kemudian Ketua DPC PDI Perjuangan, yang juga Ketua ini ya, Ketua DPRD ya. Oh, iya temannya Mas Ganjar, masalah saya. Kebetulan beliau juga sahabatnya Mas Ganjar. Dan ada Pak Arya Guna dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, ada juga dari partai koalisi ya, dari P3. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ada dari Perindo ya, dari Perindo, kemudian mungkin juga dari Hanura, seluruh relawan dan seluruh masyarakat Lampung yang berbahagia, yang saya cintai. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, setelah cukup lama tidak ke Lampung, tidak ke Pesawaran, saya bisa kembali ke sini. Masyarakat Lampung itu selalu sangat bersahabat. Jadi saya seperti kembali ke rumah keluarga besar saya, Mbak Nanda. Senyum yang ceria, senyum yang sangat welcome, senyum yang sangat menerima kehadiran kami dengan penuh kekeluargaan. Terima kasih sekali, karena ini adalah rezeki yang luar biasa ya. Rezeki itu tidak hanya berupa materi, tetapi teman yang baik, keluarga yang baik, kesehatan, itu adalah rezeki yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Pesawaran yang selalu menyambut kami dengan luar biasa. Tadi saya sempat belajar menenun, meskipun memang kalau menenun itu butuh sekali kesabaran, butuh ketelatenan. Tapi luar biasa ya, karena motifnya itu macam-macam. Ada juga yang motifnya itu lope. Kalau bahasa isyarat ini juga lope, I love you. Ya, jadi Ganjar Mahfud itu juga menunjukkan bahwa akan menyebarkan cinta untuk seluruh Indonesia. Betul. Jadi program-program kami, program-program Ganjar Mahfud itu juga nanti akan banyak sekali terkait dengan pemberdayaan perempuan. Seperti yang sudah dilakukan juga di Pesawaran, kita tentu juga harus bergandengan tangan, gotong royong. Karena kekuatan perempuan itu akan menentukan kekuatan bangsa dan negara. Dia betul, ya nggak Bu? Ya. Jadi kita ini memiliki rezeki menjadi seorang perempuan, menjadi madrasah pertama untuk anak, tetapi kita juga memiliki banyak sekali keahlian. Kita mungkin tetap di rumah, tetapi kita bisa memberdayakan diri sendiri, bisa memberikan sumbangsi ekonomi. Kita tetap bisa melakukan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab domestik, tetapi tetap bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Ya nggak Bu? Ya, mungkin di sini aktivitasnya ibu-ibu sebagian apa Bu?
Napis. Oh ya, luar biasa sekali. Jadi sambil jagain anak, itu bisa ya Bu ya. Kemudian belajarnya dari mana? Dari Bu Endah. Oh, boleh. Ya, dari salah seorang instruktur ya. Jadi, ke depannya, bagaimana agar produk-produk kita itu bisa semakin dikenal oleh lingkungan luar. Tadi juga ada yang sudah ikut New York Fashion Week. New York Fashion Week berarti sudah mengikuti pameran atau fashion-fashion yang ada di Amerika. Ini tentu luar biasa sekali. Nama pesawaran bisa mendunia melalui tenunnya, melalui tapesnya. Kenapa orang luar negeri sangat suka dengan kain tapes yang ada di Lampung ini dan pesawaran? Karena benar-benar apapun handmade. Orang luar negeri itu sangat-sangat menghargai sesuatu yang handmade. Apalagi kalau ini salah satu keunggulan dari kerajinan yang ada di pesawaran. Daya ungkit ekonomi itu juga sangat tinggi. Karena spesifik. Jadi benar-benar dihargai karena benar-benar dibuat dari tangan, bukan mesin. Nah, storytellingnya atau ceritanya itu diungkapkan, itu akan bisa meningkatkan harga jualnya, akan meningkatkan diferensiasi apa ya, membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. Karena kalau dengan mesin itu pasti sama seragam. Tetapi kalau dengan warnanya tertentu sudah berbeda, ya terus ini sudah menggunakan KTP Sakti ya Bu ya. Wah, ini mau sosialisasi KTP Sakti yang menjadi program unggulannya Ganjar Mahfud. Kenapa KTP Sakti itu penting? KTP ini kan sudah ada ya Bu. KTP. Nanti KTP Sakti ini diintegrasikan seluruh data yang ada. Kalau sekarang ya mungkin PKH, ada yang dapat PKH? Ada yang dapat PKH, tapi masih ada keluhan. Kalau kita yang tidak mampu itu malah nggak dapat, yang kaya malah dapat, yang nggak belum itu. Bansos juga seperti itu. Kok itu tetanggaku yang rumahnya besar, yang sudah kaya malah dapat. Kalau petani, petani aku benar-benar petani kecil, malah nggak dapat. Dia yang tanahnya banyak malah dapat. Betul. Makanya harus ada KTP Sakti. Di sini nanti datanya terintegrasi semua. Mau mendapatkan bansos cukup pakai ini. Dan datanya itu update terus. Data memakai data terbaru, bukan data yang tahun-tahun dulu. 2011, 2015. Karena apa? Mungkin selama pandemi yang semula orangnya mampu, karena 2 tahun terkena pandemi menjadi perekonomian turun. Namanya rezeki ya Bu ya. Ya. Jadi kalau dengan KTP itu nanti cukup satu identitas, tetapi sudah mengintegrasikan seluruh data yang ada. Tidak perlu banyak kartu. Kartu bagus ada sendiri, PKH ada sendiri lah. Dompetnya tebal, pusing, tertinggalan satu, nggak bisa mencairkan. Dompetnya tebal bukan isi uang, tapi isinya kartu dan kartu diskon. Bisa diskonan. Ini harapannya nanti akan menjadi program unggulan dari Ganjar Mahfud. Ini nggak apa-apa, ngobrolin tentang visi misi ya. Dan itu paham semua. Kemudian yang lainnya adalah kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, senjata yang paling ampuh itu apa? Pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan untuk anak-anak kita. Misalnya kalau di Jawa Tengah dulu itu ada, sampai sekarang ya, karena dulu saya sampai bulan Oktober masih di sana, itu ada SMK yang bentuknya boarding school, semuanya gratis. Dan seluruh lulusannya itu
tidak ada yang nganggur. Ada yang lanjutin kuliah melalui bidik misi, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ada yang di luar negeri bahkan di Jepang ada. Nah, itu gimana caranya? Yang sekolah di situ harus benar-benar anak berasal dari keluarga tidak mampu. Semuanya itu ditanggung oleh negara. Mulai dari seragam, makan, penginapan, buku, alat apapun yang untuk praktek itu dibiayai oleh negara. Dengan seperti itu, anak tinggal belajar. Orang tua sudah tidak pusing setiap hari harus mengongkosi dia ke sekolah. Karena kalau sekarang mungkin sekolahnya gratis. Tetapi perjalanan ke sekolahnya jauh. Harus masih ada biaya, ongkos. Makan siangnya di sekolahan harus ke kantin, meskipun bisa bawa dari rumah. Kemudian kalau dia kos, masih biaya lagi kos. Belum lagi biaya untuk seragam, beli buku-buku, kalau yang SMK harus ada praktek. Nah, ini menjembatannya adalah dengan sekolah vokasi. Sehingga lulus bisa langsung kerja. Tapi bagaimana kalau anaknya keluarga tidak mampu, dia cita-citanya setinggi langit, kepengen lanjut ke universitas, lanjut ke D3, lanjut sekolah yang lebih tinggi. Ada apa gitu? Ada yang namanya satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini program Ganjar Mahfud. Kenapa, Bu? Ini berangkat dari sejarah saya pribadi, sejarah pribadinya Mas Ganjar. Kita itu orang-orang yang sangat berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Karena kita bukan berasal dari keluarga mampu. Kenapa kita lulusnya lama? Bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita tidak suka belajar, tetapi karena besok untuk membayar itu harus bagaimana? Ya, Mas Ganjar ketika kuliah orang tuanya sudah pensiun dari Polri, tetapi pangkatnya cuma letnan 2, bukan orang yang berpangkat tinggi. Pensiunannya berapa? Saya kuliah sudah yatim piatu. Jadi yang membiayai anak-anak. Dan saya tidak ingin, kami tidak ingin anak-anak yang memiliki potensi, anak-anak yang cerdas itu masa depannya menjadi tergantung karena dia tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Itu bisa bayangin saya posisinya di sini sekarang? Ini sama sekali tuh. Karena apa? Kuliah saja itu luar biasa. Besok saya harus pernah sewaktu hari kita itu ya, kalau saya makan itu dulu saking lagi tidak ada uang, ya udah ketika pagi makannya Pak gula pasti. Gula itu bisa memberikan kita kalori. Kemudian ada tetangga. Jadi sampai pernah suatu hari saya ke tempat teman saya sudah nggak punya uang. Tolong dong kita bagian untuk makan. Saya minta untuk makan semua. Ketika kuliah, ketika kita melakukan penelitian, kebetulan saya di lab ya, penelitiannya itu mundur terus, bukan karena apa-apa, karena saya belum bisa membeli reagen itu bahan yang untuk penelitian. Seperti itu, Bu. Saya tidak mau anak-anak Indonesia berjuang seperti saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan pendidikan itu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah di Jepang S2 dengan beasiswa. Kalau tidak ada pendidikan seperti itu, mana mungkin orang seperti kami, orang seperti Mas Ganjar bisa memperbaiki taraf hidup kami seperti ini. Dan kami ingin semua warga Indonesia yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan yang sama agar mereka bisa memperbaiki hidup dirinya, hidup keluarganya, hidup bangsa dan negara melalui pendidikan. Ini luar biasa sekali soalnya kalau kaitan sama pendidikan. Yang tidak di pendidikan
pelatihan secara wilayah. Sekarang ini dengan adanya digitalisasi, dengan adanya handphone, dengan adanya teknologi, bisa kita melakukan sesuatu tanpa batas wilayah. Pemasaran misalnya ya, pemasaran dengan adanya online dari Lampung bisa langsung ke luar negeri. Dan ini diberikan edukasi, pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi pemasaran. Kemudian diperlukan juga akses internet yang cepat. Dan kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar, untuk bisa mensupport pendidikannya, kemudian untuk ibu-ibu yang bergerak dalam bidang UMKM, itu nanti akan ada akses internet gratis. Jadi di tempat-tempat yang jauh pun di Lampung bisa bertransaksi dengan yang di luar negeri, bisa bertransaksi dengan yang di Jakarta, bisa bertransaksi di manapun. Tetapi SDM-nya kita juga harus dilatih. Seperti gimana ya caranya di potretnya, angle-nya, penyinarannya, bagaimana kita bisa mempromosikan bahasa-bahasa yang dipakai seperti apa. Itu harus ada storytelling itu. Tapi apa ini? Dibuatnya seperti apa? Tetapi bukan dengan ini ya, semuanya diceritain ya, filosofinya saja. Soalnya ada itu yang benar-benar diceritakan proses pembuatannya ABC. Nah, ditiru orang. Itu bagian dari hak kekayaan intelektual. Itu tidak boleh disebarkan. Kayak mungkin resep makanan ya, kalau di Lampung kan juga banyak sekali makanan-makanan yang luar biasa, snack-snack yang luar biasa, yang disebutkannya ya ingredientnya saja, komposisinya saja, cara membuatnya cuma bagian permukaannya. Tapi yang rahasia nggak usah disampaikan, nanti ada yang niru, malah punya kita jadinya banyak saingan. Ini itu bagian dari rahasia perusahaan. Itu ya, ibu-ibu ya. Ya. Mungkin ada yang mau nanya atau ya diskusi ya. Oke, izin satu penanya kali ya. Satu penanya saja ya, karena Ibu Atiko yang menawarkan. Satu penanya saja, monggo dipersilakan. Dari ibu-ibu hamil dulu kali. Oke lah, silakan nih kalau nggak ada. Oke, silakan. Assalamualaikum, Ibu. Ya Bu, saya Ibu Redawati, saya sebagai koordinator daripada Kalimantan yang ada di Kalimantan. Jadi Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, ya, memang kami di sini sudah dibina oleh Ibu Bupati kami yang cantik, sehingga kami menjadi kampung tangguh. Jadi untuk ini Bu, kami berdoa semoga Ibu menjadi ibu negara. Dan terus membina kami ya Ibu. Boleh aku siap buat Ibu. Jadi Bu, di sini kain tapis. Memang banyak yang seperti Ibu lihat tadi. Ya, jadi mohon apabila nanti ada keperluan seperti kain tapis bisa call Ibu kami dan langsung saya Bu. Dan kalau bisa untuk bawa oleh-oleh Bu, dibawa untuk anak-anak keluarga. Dan souvenirnya Bu. Ya, diborong dong Bu. Ya. Itu aja sih Bu, berpengalaman kita Bu. Ya, oke saja Bu. Terima kasih lagi. Kebetulan berkati. Ya, terima kasih. Ya, siap ya Bu Herawati ya. Herawati. Herawati yang banyak memberikan pelatihan-pelatihan ya. Terima kasih sekali karena sudah menularkan ilmunya kepada masyarakat yang ada di Pesawaran ini. Karena itu bagi saya adalah kesalahan sosial yang luar biasa. Kita tidak pelit ilmu, karena sampaikanlah meskipun cuma satu ayat. Ya nggak Bu? Ya. Jadi kita berbagi kebaikan, berbagi kemanfaatan. Kalau manfaatnya itu terus-menerus akan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya nggak Bu? Ya itu. Jadi siap. Kalau saya sama Bu Nanda itu, kita ketika menjadi ketua Dekranasda, kita itu memang menjadi yang pertama menjadi kastor
ya, manekin produk-produk kerajinan lokal itu memang harus kita promosikan dengan cara membeli dan memakai. Kalau cuma membeli tapi tidak dipakai, cuma ditumpuk, ya namanya enggak juga. Nah, kalau dipakai kan, apalagi yang pakai Belanda, oh kalau yang Belanda kan jadi cantik banget ya. Wah, pasti orang pasti pada itu belinya di mana. Nah itu adalah bagian dari, jadi itu kan sebetulnya ada model tapi model gratisan, ya toh? Kalau dipakai sama Belanda. Nah, itu bagian dari kami, Ketua Dekranasda, itu mempopulerkan atau mempromosikan produk-produk lokal yang ada di masyarakat. Kemudian memfasilitasi pemasarannya seperti pameran, yang konvensional kan pameran-pameran, salah satunya dari ini ya. Kemudian secara online mereka bagaimana agar pengrajin itu sudah mulai nge-like kita. Jadi pemasarannya tidak hanya secara tradisional ya Bu ya Bu ya. Oke loh ya sih. Ya, nanti sore Bu. Terus ada lagi kaitan biasanya kalau pengrajin selain pemasaran, pelatihan adalah permodalan. Ini mesti biasa modal. Nah, bagaimana modal itu? Ada beberapa cara. Misalnya kalau pengusaha yang sudah cukup bagus, pembukuannya, pemasarannya, itu berarti biasanya sudah bankable. Bankable itu berarti sudah bisa mengakses uang. Tetapi yang belum bagaimana? Dilatih juga pembukuannya. Nanti pemerintah termasuk Dekranasda itu bisa mendampingi untuk mendapatkan akses-akses permodalan yang ada di pemerintah, terutama yang ada subsidi bunganya. Itu ya Bu ya. Wah, terima kasih sekali. Tadi sebelum sempat ini ya, soalnya banyak sekali yang ya, ya, oke, ya. Ya, itu ada lagi yang bertanya, udah jawab semua? Apa ada yang belum terjawab? Ya, makasih ya. Ya, itu ini ada jawaban juga di Nanda lupa ini. Sebelum saya tutup, ini palunya Mbak Nanda saya baca ini. Memancing di laut kena ikan pari, bawa pulang diikat tali. Aduh, senangnya rasa di diri bersua Bu Nanda. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Atiko Ganjar Pranowo sebagai calon ibu negara. Saya kan bayangin Pak Tuan, ya, kalau ada debat calon ibu negara, ya kayaknya udah pasti menang Bu Atiko. Tapi sayangnya Bu Atiko sudah cantik, baik, cerdas, sederhana. Betul nggak Ibu? Ya. Coba Pak Ganjar nomor berapa? Tangannya di mana? Mantap ya. Dicoblos apanya? rambut putih ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari Ibu Atiko Ganjar Pranowo di Kabupaten Pesawaran. Kita garis bawahi bahwa Ibu Atiko tadi menyampaikan satu masalah KTP Sakti. KTP Sakti. Ayo foto sama Ibu yuk. Ibu merapat ke sini. Bu, sini Bu. Ada anak kan. Ini Bu. Ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari? Sebulan Bu ini. Rapetannya dong, rapetannya ya. Rapetannya ya. Bu.
Banana. Oh iya, banana, kalau banana udah ahli. Oke. Ya, oke. Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya jalan. Oh. Ini kan foto. Kita dari di mana nih? Sama saya. Rapetannya tuh, rapetannya ya. Rapetannya ya. Banana. Oh iya, banana, kalau banana udah ahli. Oke. Ya, oke. Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya jalan. Oh. Ini kan foto. Kita dari di mana nih? Sama saya. Sini, saya ambilin sini mana? Sini, ayo Bu, ini Bu. Sini Bu, tengah-tengah Bu. Sini. Oke, thank you Ibu Atiko, terima kasih. Yang lain, mohon Ibu bisa Ayo foto sama Ibu yuk. Ibu merapat ke sini. Bu, sini Bu. Ada ayah ini Bu. Ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari ini? Bulan Bu ini. Rapetannya tuh, rapetannya ya. Rapetannya ya. Kita doakan agar Ibu Atiko telah bisa mendampingi Pak Ganjar sebagai ibu negara. Iya. Datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Oke. Terima kasih ya.
Oh ini sama ya? Oh ini aksesnya cukup. Maksudnya satu akan sekali. Oke, diminta buat kita untuk mengatakan, oke? Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya jalan. Oh. Nah, sini saya ambilin sini mana? Sini. Ayo Bu. Sini Bu, tengah-tengah Bu. Oke, thank you Ibu Atika, terima kasih. Yang lain, mohon kita tutup dengan pembicaraan pengulangan. Bu Berti. Sebelumnya ibu-ibu ini udah pernah lihat Bu Atika belum? Belum. Betul. Di TV? Hah? Di TV ya? Saya boleh nanya nggak? Cantik di TV atau cantik yang di sini? Betul. Kabur. Cantik aslinya ya. Alhamdulillah. Abang, Ya gitu. Bu, udah siap turun abang? Udah. Ya, udah siap Baik. turun. Ini minta tolong ini Ibu April sama Ibu Kostiana untuk membeli pete ini. Oke ya? Oke, berapa ini? Berapa? Oh, anak, jangan diambil dulu Bu April sama Ibu Kostiana. Ya. Tenang, gitu oke. Iya, buat langsung makan. Iya, saya nanti ada P3 soal ini. Masalahnya aja. Tepuk tangan dong buat Ibu Atika. Sama Ibu Nanda, ya. Ibu Nanda sama Bu Atika sama cantiknya ya ibu-ibu ya. Iya, luar biasa ya. Baik, Mas Arya. Ya, oke. Ya, habis ini apa Kita ada acara sebentar dengan Oke. Ibu. Kita undang bersama di tengah-tengah kita Ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Sudin SE untuk hadir di tengah-tengah kita. Pak siapa lagi tadi? Ketua DPC. Teman-teman pimpinan partai tingkat cabang. Pak Sudin. Iya. Oke. Izin Pak Sudin kita mulai ya. Baik, ayo lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. yang terhormat Ibu Atika Gadar Pranowo, alhamdulillah tepuk tangan buat Bu Atika. Selamat datang mengucapkan di Kabupaten Pesawaran, bumi sejuta pesona. Ya, yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Pak Sudin, selaku anggota DPR RI juga Pak Endro, anggota DPR RI, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, pengurus DPD PDI Perjuangan, teman-teman pengurus partai dari koalisi dari P3, dari Hanura, dari Perindo yang hadir pada hari ini, para relawan, ibu-ibu,
penggiat UMKM, pengrajin tapis, dan khususnya ibu-ibu yang sedang hamil. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang sedang hamil nih. Ya, sudah menunggu Ibu Atiko dari tadi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu istri dari calon presiden kebanggaan kita, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Ibu Siti Atiko, calon ibu negara kita. Ya, dari pagi tadi turun dari bandara langsung ke Tanjung Bintang, hari ini ke Pesawaran, dan nanti sore akan ke Pringsewu, dan besok akan senam bersama di PKOR Bandar Lampung. Selamat datang juga untuk Bang Ningrum, Ketua DPRD Provinsi Lampung yang hari tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama ramah tamah penyampaian sepatah dua patah kata dari seorang Ibu Atiko yang sudah jauh-jauh hadir menemui kita semua dalam rangka mensupport, mendukung suaminya sebagai calon presiden kebanggaan kita. Ganjar Mahfud! Menang. Jawabannya menang ya. Ganjar Mahfud menang. Inilah kita sambut Ibu Atiko Ganjar Pranowo untuk menyampaikan hal-hal yang perlu penting bagi kita semua. Silakan kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta cakepnya ya. Pantun dong. Di kebun binatang lihat anoan. Ingin sekali ku pelihara. Salam itu adalah doa. Maka jawablah dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun terima kasih sekali yang saya hormati di sini. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa dari Lampung, Ketua DPD PDI Lampung Pak Sudin. Tadi ada di mana? Ya, Ibu Wakil Sekretaris DPD PDI Lampung yang dari tadi pagi sudah bersama saya. Tadi dari dari Lampung Selatan, kemudian kita ke Pesawaran. Di sini juga ada sahabat saya yang cantik cerita, ada Mbak Nanda. Jadi saya dengan Mbak Nanda itu sudah lama sekali kita bersilaturahmi, bersahabat. Ketika saya masih menjadi Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Mbak Nanda sampai sekarang juga masih menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran. Kita saling berkunjung juga. Saya ini sudah ketiga kalinya ke sini ya, Mbak ya. Mbak Nanda beserta teman-teman juga pernah ke Semarang, ke rumah dinas kami. Kita banyak berdiskusi. Salah satunya adalah diskusi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi lokal yang ada di Pesawaran yang luar biasa ini adalah kain tapis, terutama yang sulam. Nah, ini yang membedakan tapis yang ada di Lampung, di Pesawaran ini yang sulam. Di sini juga ada Ibu Bendahara DPD PDI Lampung yang ada Bu Kostiana ya, Kostiana, kemudian Ketua DPC PDI Perjuangan yang juga Ketua ini ya, Ketua DPRD ya. Oh iya, temannya Mas Ganjar, masalah saya. Kebetulan beliau juga sahabatnya Mas Ganjar. Dan ada Pak Arya Guna dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ada juga dari Partai Koalisi ya, dari P3. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ada dari Perindo ya, dari Perindo, kemudian mungkin juga dari Hanura, seluruh relawan dan seluruh masyarakat Lampung yang berbahagia, yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah cukup lama tidak ke Lampung, tidak ke Pesawaran, saya bisa kembali ke sini. Masyarakat Lampung itu selalu sangat bersahabat. Jadi saya seperti kembali ke rumah keluarga besar saya, Mbak Nanda. Senyum yang ceria, senyum yang sangat welcome, senyum yang sangat menerima kehadiran kami dengan penuh kekeluargaan. Terima kasih sekali karena ini adalah rezeki yang luar biasa ya.
rezeki itu tidak hanya berupa materi, tetapi teman yang baik, keluarga yang baik, kesehatan, itu adalah rezeki yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Pesawaran yang selalu menyambut kami dengan luar biasa. Tadi saya sempat belajar menenun, meskipun memang kalau menenun itu butuh sekali kesabaran, butuh ketelatenan. Tapi luar biasa ya, karena motifnya itu macam-macam. Ada juga yang motifnya itu lope. Kalau bahasa isyarat ini juga lope, I love you. Ya, jadi Ganjar Mahfud itu juga menunjukkan bahwa akan menyebarkan cinta untuk seluruh Indonesia. Betul. Jadi program-program kami, program-program Ganjar Mahfud itu juga nanti akan banyak sekali terkait dengan pemberdayaan perempuan. Seperti yang sudah dilakukan juga di Pesawaran, kita tentu juga harus bergandengan tangan, gotong royong. Karena kekuatan perempuan itu akan menentukan kekuatan bangsa dan negara. Gimana Bu? Ya nggak Bu? Ya. Jadi kita ini memiliki rezeki menjadi seorang perempuan, menjadi madrasah pertama untuk anak, tetapi kita juga memiliki banyak sekali keahlian. Kita mungkin tetap di rumah, tetapi kita bisa memberdayakan diri sendiri, bisa memberikan sumbangsi ekonomi. Kita tetap bisa melakukan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab domestik, tetapi tetap bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Ya nggak Bu? Ya, mungkin di sini aktivitasnya ibu-ibu sebagian apa Bu? Nafis. Oh ya, luar biasa sekali. Jadi sambil jagain anak, itu bisa ya Bu ya. Kemudian belajarnya dari mana? Dari Bu Endan. Oh, Bu Den. Ya, dari salah seorang instruktur ya. Jadi kedepannya bagaimana agar produk-produk kita itu bisa semakin dikenal oleh lingkungan luar. Tadi juga ada yang sudah ikut New York Fashion Week. New York Fashion Week berarti sudah mengikuti pameran atau fashion yang ada di Amerika. Ini tentu luar biasa sekali. Nama Pesawaran bisa dunia melalui tenunnya, melalui tapesnya. Kenapa orang luar negeri sangat suka dengan kain tapis yang sudah di Lampung ini dan di Pesawaran? Karena benar-benar handmade. Orang luar negeri itu sangat-sangat menghargai sesuatu yang handmade. Apalagi kalau ini salah satu keunggulan dari kerajinan yang ada di Pesawaran. Daya unit ekonomi itu juga sangat tinggi. Karena spesifik. Jadi benar-benar dihargai karena benar-benar dibuat dari tangan, bukan mesin. Nah, storytellingnya atau ceritanya itu diungkapkan, itu akan bisa meningkatkan harga jualnya, akan meningkatkan diferensiasi apa ya, membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. Karena kalau dengan mesin itu pasti sama seragam. Tetapi kalau warnanya tertentu sudah berbeda, ya. Terus ini sudah mengeluarkan KTP Sakti ya Bu ya. Wah, ini mau sosialisasi KTP Sakti yang menjadi program unggulannya Ganjar Mahfud. Kenapa KTP Sakti itu penting? KTP ini kan sudah ada ya Bu. KTP. Nanti KTP Sakti ini diintegrasikan seluruh data yang ada. Kalau sekarang ya mungkin PKH, ada yang dapat PKH? Ada yang dapat PKH, tapi masih ada keluhan. Kalau kita yang tidak mampu itu malah nggak dapat, yang kaya malah dapat. Ada yang nggak begitu. Banso juga seperti itu. Kok itu tetanggaku yang rumahnya besar, yang sudah kaya malah dapat. Petani, petani aku benar-benar petani kecil malah nggak dapat. Dia yang tanahnya banyak malah dapat. Betul.
Makanya harus ada KTP Sakti. Di sini nanti datanya terintegrasi semua. Mau mendapatkan bansos cukup pakai ini. Dan datanya itu update terus. Data memakai data terbaru, bukan data yang tahun-tahun dulu, 2011, 2015. Karena apa? Mungkin selama pandemi, yang semula orangnya mampu, karena 2 tahun terkena pandemi, menjadi perekonomian turun. Namanya rezeki ya Bu ya. Ya. Jadi kalau dengan kata KSP, itu nanti cukup satu identitas, tetapi sudah mengintegrasikan seluruh data yang ada. Tidak perlu banyak kartu. Kartu bagus ada sendiri, PKH ada sendiri, wah. Dompetnya tebal, pusing, ketinggalan satu, nggak bisa mencairkan. Dompetnya tebal bukan isi uang, tapi isinya kartu dan kartu diskon. Bisa diskonan. Ini harapannya nanti akan menjadi program unggulan dari Banjarnahor. Ini nggak apa-apa ngobrolin tentang visi misi ya, yang itu paham semua. Kemudian yang lainnya adalah kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, senjata yang paling ampuh itu apa? Pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan untuk anak-anak kita. Misalnya kalau di Jawa Tengah dulu itu ada, sampai sekarang ya, karena dulu saya sampai bulan Oktober masih di sana, itu ada SMK yang bentuknya boarding school, semuanya gratis. Dan seluruh lulusannya itu tidak ada yang nganggur. Ada yang lanjutin kuliah melalui bidik misi, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ada yang di luar negeri bahkan di Jepang ada. Nah, itu gimana caranya? Yang sekolah di situ harus benar-benar anak berasal dari keluarga tidak mampu. Semuanya itu ditanggung oleh negara. Mulai dari seragam, makan, penginapan, buku, alat apapun yang untuk praktek itu dibiayai oleh negara. Dengan seperti itu, anak tinggal belajar. Orang tua sudah tidak pusing setiap hari harus mengongkosi dia ke sekolah. Karena kalau sekarang mungkin sekolahnya gratis. Tetapi perjalanan ke sekolahnya jauh. Harus masih ada biaya. Ongkos. Makan siangnya di sekolahan harus ke kantin. Meskipun bisa bawa dari rumah. Kemudian kalau dia kos, masih biaya lagi kos. Belum lagi biaya untuk seragam, beli buku-buku, kalau yang SMK harus ada praktek. Nah, ini menjembataninya adalah dengan sekolah vokasi. Sehingga lulus bisa langsung kerja. Tapi bagaimana kalau anaknya keluarga tidak mampu, dia cita-citanya setinggi langit, kepengen lanjut ke universitas, lanjut ke D3, lanjut sekolah yang lebih tinggi. Ada apa gitu? Ada yang namanya satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini program Banjarnahor. Kenapa, Bu? Ini berangkat dari sejarah saya pribadi, sejarah pribadinya Mas Ganjar. Kita itu orang-orang yang sangat berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Karena kita bukan berasal dari keluarga mampu. Kenapa kita lulusnya lama? Bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita tidak suka belajar, tetapi karena besok untuk bayar itu harus bagaimana? Ya, Mas Ganjar ketika kuliah orang tuanya sudah pensiun dari Polri, tetapi pangkatnya cuma letnan 2. Bukan orang yang berpangkat tinggi. Pensiunannya berapa? Saya kuliah sudah yatim piatu. Jadi yang membiayai orang-orang. Dan saya tidak ingin. Kami tidak ingin anak-anak yang memiliki potensi, anak-anak yang cerdas itu masa depannya menjadi tergantung karena dia tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Itu bisa bayangin saya posisinya di sini sekarang, dulu sama sekali tuh
Karena apa? Kuliah saja itu luar biasa. Besok saya harus pernah suatu hari kita itu, ya, kalau saya makan itu dulu saking lagi tidak ada uang, ya udah ketika pagi makannya Pak gula pasti. Dan gula itu bisa memberikan kita kalori. Kemudian ada tetangga. Jadi sampai pernah suatu hari saya ke tempat teman saya sudah nggak punya uang, tolong dong kita bagian untuk makan. Saya minta ditraktir untuk makan semuanya. Ketika kuliah, ketika kita melakukan penelitian, kebetulan saya di lab ya, saya di lab, penelitiannya itu mundur-mundur terus, bukan karena apa-apa, karena saya belum bisa membeli reagen. Reagen itu apa ya, bahan yang untuk penelitian. Seperti itu, Bu. Saya tidak mau anak-anak Indonesia berjuang seperti saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan pendidikan itu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah di Jepang S2 dengan beasiswa. Kalau tidak ada pendidikan seperti itu, mana mungkin orang seperti kami, orang seperti Mas Ganjar bisa memperbaiki taraf hidup kami seperti ini. Dan kami ingin semua warga Indonesia yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan yang sama agar mereka bisa memperbaiki hidup dirinya, hidup keluarganya, hidup bangsa dan negara melalui pendidikan. Ini luar biasa sekali soalnya kalau kaitan sama pendidikan. Yang tidak di pendidikan, pelatihan secara wilayah. Sekarang ini dengan adanya digitalisasi, dengan adanya handphone, dengan adanya teknologi, bisa kita melakukan sesuatu tanpa batas wilayah. Pemasaran misalnya ya, pemasaran dengan adanya online, dari Lampung bisa langsung ke luar negeri. Dan ini dibutuhkan edukasi, pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi pemasaran. Kemudian diperlukan juga akses internet yang cepat. Dan kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar, untuk bisa mensupport pendidikannya, kemudian untuk ibu-ibu yang bergerak dalam bidang UMKM, itu nanti akan ada akses internet gratis. Jadi di tempat-tempat yang jauh pun, di Lampung bisa bertransaksi dengan yang di luar negeri, bisa bertransaksi dengan yang di Jakarta, bisa bertransaksi dimanapun. Tetapi SDM-nya kita juga harus dilatih. Seperti gimana caranya, di potretnya, angle-nya, penyinarannya, bagaimana kita bisa mempromosikan bahasa-bahasa yang dipakai seperti apa. Itu harus ada storytelling itu. Motifnya apa ini? Dibuatnya seperti apa? Tetapi bukan dengan ini ya, semuanya diceritain ya, filosofinya saja. Soalnya ada itu yang benar-benar diceritakan proses pembuatannya ABC, ditiru orang. Itu bagian dari hak kekayaan intelektual. Itu tidak boleh disebarkan. Kayak mungkin resep makanan ya, kalau di Lampung kan juga banyak sekali makanan-makanan yang luar biasa, snack-snack yang luar biasa, yang disebutkannya ya ingredientnya saja, komposisinya saja, cara membuatnya cuma bagian permukaannya. Tapi yang rahasia nggak usah disampaikan, nanti ada yang niru, malah punya kita jadinya banyak saingan. Ini itu bagian dari rahasia perusahaan. Itu ya, ibu-ibu ya. Ya. Mungkin ada yang mau nanya atau ya diskusi ya. Oke, izin satu penanya kali ya. Satu penanya saja ya, karena Ibu Atiko yang menawarkan satu penanya saja, monggo dipersilakan. Dari Ibu Hamil dulu kali ya. Oke lah, silakan nih kalau nggak ada. Oke, silakan. Assalamualaikum.
Ibu Assalamualaikum. Ya Bu, saya Ibu Redawati, saya sebagai koordinator daripada Kalimantan yang ada di Desa. Jadi Bu, terima kasih atas kunjungannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, ya, memang kami di sini sudah dibina oleh Ibu Bupati kami yang cantik, sehingga kami menjadi kampung tangguh. Jadi untuk ini Bu, kami berdoa semoga Ibu menjadi ibu negara. Dan terus membina kami ya Ibu. Beri aplaus ya buat Ibu. Jadi Bu, di sini kain tapis memang banyak yang seperti Ibu lihat tadi. Ya, jadi mohon apabila nanti ada keperluan seperti kain tapis bisa call Ibu kami dan langsung saya Bu. Dan kalau bisa untuk bawa oleh-oleh loh Bu, dibawa untuk anak-anak keluarga. Banyak souvenirnya Bu, ya diborong dong Bu. Ya. Itu aja sih Bu, berpengalaman kita Bu. Ya, oke itu aja Bu. Terima kasih kebetulan bertanya. Ya, terima kasih. Oh, ya, siap ya Bu Herawati ya. Herawati. Herawati yang banyak memberikan pelatihan-pelatihan ya. Terima kasih sekali karena sudah menularkan ilmunya kepada masyarakat yang ada di Pesawaran ini. Karena itu bagi saya adalah kesalahan sosial yang luar biasa. Kita tidak pelit ilmu karena sampaikanlah meskipun cuma satu ayat. Ya enggak Bu? Ya. Jadi kita berbagi kebaikan, berbagi kemanfaatan. Kalau manfaatnya itu terus-menerus akan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya enggak Bu? Ya, itu. Jadi siap. Kalau saya sama Bu Nanda itu, kita ketika menjadi ketua Dekranasda, kita itu memang menjadi yang pertama menjadi kastok. Ya, manekin produk-produk kerajinan lokal itu memang harus kita promosikan dengan cara membeli dan memakai. Kalau cuma membeli dok tidak dipakai cuma ditumpuk, ya namanya enggak juga. Nah, kalau dipakai kan, apalagi yang pakai Binanda, kalau Binanda kan jadi cantik banget ya, pasti orang pasti pada itu belinya di mana. Nah itu adalah bagian dari, jadi itu kan sebetulnya ada model tapi model gratisan, ya toh? Kalau dipakai sama Binanda. Nah, itu bagian dari kami, Ketua Dekranasda, itu mempopulerkan atau mempromosikan produk-produk lokal yang ada di masyarakat. Kemudian memfasilitasi pemasarannya seperti pameran, yang konvensional kan pameran-pameran, salah satunya dari ini ya. Kemudian secara online mereka bagaimana agar pengrajin itu sudah mulai nge-like kita. Jadi pemasarannya tidak hanya secara tradisional ya Bu ya Bu ya. Oke loh ya sih. Terus ada lagi kaitan biasanya. Kalau pengrajin selain pemasaran, pelatihan adalah permodalan. Dia mesti biasa modal. Nah, bagaimana modal itu? Ada beberapa cara. Misalnya kalau pengusaha yang sudah cukup bagus, pembukuannya, pemasarannya, itu berarti biasanya sudah bankable. Bankable itu berarti sudah bisa mengakses uang. Tetapi belum bagaimana? Dilatih juga pembukuannya. Nanti pemerintah termasuk Dekranasda itu bisa mendampingi untuk mendapatkan akses-akses permodalan yang ada di pemerintah, terutama yang ada subsidi bunganya. Itu ya Bu ya. Wah, terima kasih sekali. Tadi sebelum sempat ini ya, soalnya banyak sekali orangnya. Ya, ya, oke, ya. Ya, itu ada lagi yang bertanya. Udah jawab semua? Ada yang belum terjawab? Ya, terima kasih ya. Ya, itu ini ada. Ya, panggil berarti Anda lupa ini. Sebelum saya tutup, ini pakunya buat Nanda, saya baca ini. Memancing di laut kena ikan pari.
bawa pulang diikat tali. Aduh, senangnya rasa di diri bersua Bunanda. Sekali. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Atiko Ganjar Pranowo sebagai calon ibu negara. Saya kan kebayangin Pak Tuan, kalau ada debat calon ibu negara, ya kayaknya udah pasti menang Bu Ati. Iya lah. Tapi sayangnya Bu Atiko sudah cantik, baik, cerdas, sederhana. Betul nggak Ibu? Ya. Coba Pak Ganjar nomor berapa? Tangannya di mana? Mantap ya. Dicoblos apanya? rambut putih ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari Ibu Atiko Ganjar Pranowo di Kabupaten Pesawaran. Kita garis bawahi bahwa Ibu Atiko tadi menyampaikan satu masalah KTP Sakti. KTP Ayo foto sama ibu yuk, ibu merapat ke sini. Bu, sini bu. Ada anak ini, ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari? Bulan bu ini. Rapetannya dong, rapetannya ya. Rapetannya ya. Bu. Mbak Nanda? Oh iya, siap. Kalau Mbak Nanda udah ahli. Oke. Ya, oke. Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya jalan. Oh. Ini kan sama. Kita jadi di mana nih? Udah bawa sama saya. Sini saya ambilin sini mana sini ibu tuh. Ayo gue aja. Sini ibu tengah-tengah bu. Tengah-tengah sini. Sini bu, lihat sini bu. Oke, thank you Ibu Atiko, terima kasih. Yang lain, mohon Ibu. Ayo foto sama ibu yuk, ibu merapat ke sini. Bu, sini bu. Ada anak ini, ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari? Bulan bu ini. Rapetannya dong, rapetannya ya. Rapetannya ya. Bu. Kita doakan agar Ibu Atiko
telah bisa mendampingi Pak Ganjar sebagai ibu negara. Iya. Datang ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang ibu, selamat datang ibu, selamat datang kami ucapkan. Oke. Ya, makasih ya. Oh, ini sama ya? Oke, diminta buat kita untuk mengapa? Oke? Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu jalan. Oh. Sini saya ambilin sini mana? Sini ibu. Ayo ibu. Sini ibu tengah-tengah bu. Oke, thank you Ibu Atika, terima kasih. Yang lain, mohon kita tutup dengan kegiatan. Sebelumnya ibu-ibu ini udah pernah lihat buat itu belum? Belum. Betul. Di TV? Hah? Di TV ya? Saya boleh nanya nggak? Cantik di TV atau cantik yang di sini? Betul. Kabur. Tapi cantik aslinya ya. Alhamdulillah. Ya gitu. Udah siap turun abang? Udah. Ya, udah siap turun. Ini minta tolong ini Ibu April sama Ibu Kostiana untuk membeli pete ini. Oke ya? Oke, berapa ini? Berapa? Oh, anak jangan diambil dulu Ibu April sama Ibu Kostiana. Ya. Nah, kita oke. Iya, dua langsung makan. Iya, saya melihat ada P3 soal ini. Nah, masalahnya aja. Tepuk tangan dong buat Ibu Atiko. Sama Ibu Nanda, ya. Ibu Nanda sama Bu Atiko sama cantiknya ya ibu-ibu ya. Iya, luar biasa ya. Baik, Mas Arya. Ya, oke. Ya, habis ini apa Kita ada acara sebentar dengan Oke. Ibu. Kita undang bersama di tengah-tengah kita Ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Sudin SE untuk hadir di tengah-tengah kita. Pak satu lagi tadi, Ketua DPC, teman-teman pimpinan partai tingkat cabang, Pak Sudin. Oke, izin Pak Sudin kita mulai ya. Baik, ayo lanjut.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi pun Ya pun. yang terhormat Ibu Atiko Ganjar Pranowo, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bu Atiko. Selamat datang mengucapkan di Kabupaten Pesawaran, bumi sejuta pesona. Ya, yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Pak Sudin, selaku anggota DPR RI juga Pak Endro, anggota DPR RI, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, pengurus DPD PDI Perjuangan, teman-teman pengurus partai dari koalisi dari P3, dari Hanura, dari Perindo yang hadir pada hari ini, para relawan, ibu-ibu, penggiat UMKM, pengrajin tapis, dan khususnya ibu-ibu yang sedang hamil. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang sedang hamil nih. Ya, sudah menunggu Ibu Atiko dari tadi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu istri dari calon presiden kebanggaan kita, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Ibu Siti Atiko, calon ibu negara kita. Ya, dari pagi tadi turun dari bandara langsung ke Tanjung Bintang, hari ini ke Pesawaran, dan nanti sore akan ke Pringsewu, dan besok akan senam bersama di PKOR Bandar Lampung. Selamat datang juga untuk Bang Ningrum, Ketua DPRD Provinsi Lampung yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama ramah tamah penyampaian sepatah dua patah kata dari seorang Ibu Atiko Ganjar yang sudah jauh-jauh hadir menemui kita semua dalam rangka mensupport, mendukung suaminya sebagai calon presiden kebanggaan kita. Ganjar Mahfud! Menang. Jawabannya menang ya. Ganjar Mahfud menang. Inilah kita sambut Ibu Atiko Ganjar Pranowo untuk menyampaikan hal-hal yang perlu penting bagi kita semua. Silakan kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta cakepnya ya. Pantun dong. Di kebun binatang lihat anoan. Ingin sekali kupelihara. Salam itu adalah doa, maka jawablah dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, terima kasih sekali yang saya hormati di sini. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa dari Lampung, Ketua DPD PDI Lampung Pak Sudin. Tadi ada di mana? Ya, Ibu Wakil Sekretaris DPD PDI Lampung yang dari tadi pagi sudah bersama saya. Tadi dari dari Lampung Selatan, kemudian kita ke Pesawaran. Di sini juga ada sahabat saya yang cantik cerita, ada Mbak Nanda. Jadi saya dengan Mbak Nanda itu sudah lama sekali kita bersilaturahmi, bersahabat. Ketika saya masih menjadi Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Mbak Nanda sampai sekarang juga masih menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran. Kita saling berkunjung juga. Saya ini sudah ketiga kalinya ke sini ya, Mbak ya. Mbak Nanda beserta teman-teman juga pernah ke Semarang, ke rumah dinas kami. Kita banyak berdiskusi. Salah satunya adalah diskusi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi lokal yang ada di Pesawaran yang luar biasa ini adalah kain tapis, terutama yang sulam. Nah, ini yang membedakan tapis yang ada di Lampung, di Pesawaran ini yang sulam. Di sini juga ada Ibu Bendahara DPD PDI Lampung, yang ada Bu Kostiana ya, Kostiana. Kemudian Ketua DPC PDI Perjuangan, yang juga Ketua ini ya, Ketua DPRD ya. Oh, iya temannya Mas Ganjar, masalah saya. Kebetulan beliau juga sahabatnya Mas Ganjar. Dan ada Pak Arya Guna dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ada juga dari Partai Koalisi ya, dari P3. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ada dari Perindo ya, dari Perindo. Kemudian mungkin juga dari Hanura, seluruh relawan dan seluruh masyarakat Lampung yang berbahagia, yang saya cintai.
Puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah cukup lama tidak ke Lampung, tidak ke Pesawaran, saya bisa kembali ke sini. Masyarakat Lampung itu selalu sangat bersahabat. Jadi saya seperti kembali ke rumah keluarga besar saya, Mbak Nanda. Senyum yang ceria, senyum yang sangat welcome, senyum yang sangat menerima kehadiran kami dengan penuh kekeluargaan. Terima kasih sekali karena ini adalah rezeki yang luar biasa ya. Rezeki itu tidak hanya berupa materi, tetapi teman yang baik, keluarga yang baik, kesehatan, itu adalah rezeki yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Pesawaran yang selalu menyambut kami dengan luar biasa. Tadi saya sempat belajar menenun, meskipun memang kalau menenun itu butuh sekali kesabaran, butuh ketelatenan. Tapi luar biasa ya, karena motifnya itu bermacam-macam. Ada juga yang motifnya itu lope. Kalau bahasa isyarat ini juga lope, I love you. Ya, jadi Ganjar Mahfud itu juga menunjukkan bahwa akan menyebarkan cinta untuk seluruh Indonesia. Betul. Jadi program-program kami, program-program Ganjar Mahfud itu juga nanti akan banyak sekali terkait dengan pemberdayaan perempuan. Seperti yang sudah dilakukan juga di Pesawaran, kita tentu juga harus bergandengan tangan, gotong royong. Karena kekuatan perempuan itu akan menentukan kekuatan bangsa dan negara. Dia tentu, ya nggak Bu? Ya, jadi kita ini memiliki rezeki menjadi seorang perempuan, menjadi madrasah pertama untuk anak, tetapi kita juga memiliki banyak sekali keahlian. Kita mungkin tetap di rumah, tetapi kita bisa memberdayakan diri sendiri, bisa memberikan sumbangsi ekonomi. Kita tetap bisa melakukan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab domestik, tetapi tetap bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Ya nggak Bu? Ya, mungkin di sini aktivitasnya ibu-ibu sebagian apa Bu? Napis, oh ya luar biasa sekali. Jadi sambil jagain anak, itu bisa ya Bu ya. Kemudian belajarnya dari mana? Dari Bu Endan. Oh boleh. Ya dari salah seorang instruktur ya. Jadi kedepannya bagaimana agar program-program kita itu bisa semakin dikenal oleh lingkungan luar. Tadi juga ada yang sudah ikut New York Fashion Week. New York Fashion Week berarti sudah mengikuti pameran atau fashion yang ada di Amerika. Ini tentu luar biasa sekali. Nama Pesawaran bisa mendunia melalui tenunnya, melalui tapesnya. Kenapa orang luar negeri sangat suka dengan kain tapes yang ada di Lampung ini dan di Pesawaran? Karena benar-benar apapun handmade. Orang luar negeri itu sangat-sangat menghargai sesuatu yang handmade. Apalagi kalau ini salah satu keunggulan dari kerajinan yang ada di Pesawaran. Daya ungkit ekonomi itu juga sangat tinggi. Karena spesifik. Jadi benar-benar dihargai karena benar-benar dibuat dari tangan, bukan mesin. Nah, storytellingnya atau ceritanya itu diungkapkan, itu akan bisa meningkatkan harga jualnya, akan meningkatkan diferensiasi apa ya, membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. Karena kalau dengan mesin itu pasti sama seragam. Tetapi kalau dengan warnanya tertentu sudah berbeda, ya terus ini sudah mengeluarkan KTP Sakti ya Bu ya. Wah ini mau sosialisasi KTP Sakti yang menjadi program unggulannya Ganjar Mahfud. Kenapa KTP Sakti itu penting? KTP ini kan sudah ada ya Bu. KTP. Nanti KTP Sakti ini diintegrasikan seluruh data yang ada. Kalau sekarang ya mungkin PKH, ada yang dapat PKH?
ada yang dapat PKH, tapi masih ada keluhan. Kok kita yang tidak mampu itu malah nggak dapat, yang kaya malah dapat, yang nggak boleh itu. Bansos juga seperti itu. Kok itu tetanggaku yang rumahnya besar, yang sudah kaya malah dapat. Kalau petani, yo petani aku benar-benar petani kecil malah nggak dapat, dia yang tanahnya banyak malah dapat. Betul. Makanya harus ada KTP, tapi di sini nanti datanya terintegrasi semua. Mau mendapatkan bansos cukup pakai ini, dan datanya itu update terus. Data memakai data terbaru, bukan data yang tahun-tahun dulu. 2011, 2015. Karena apa? Mungkin selama pandemi yang semula orangnya mampu, karena 2 tahun terkena pandemi menjadi perekonomian turun. Namanya rezeki ya Bu ya. Ya. Jadi kalau dengan kata KSP itu nanti cukup satu identitas, tetapi sudah mengintegrasikan seluruh data yang ada. Tidak perlu banyak kartu bagus ada sendiri, PKH ada sendiri lah, dompetnya tebal, pusing, ketinggalan satu nggak bisa mencairkan. Dompetnya tebal bukan isi uang, tapi isinya kartu dan kartu bisa diskonan. Ini harapannya nanti akan menjadi program unggulan dari Banjarnahor. Ini nggak apa-apa, ngobrolin tentang visi misi ya, yang itu paham semua. Kemudian yang lainnya adalah kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, senjata yang paling ampuh itu apa? Pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan untuk anak-anak kita. Misalnya kalau di Jawa Tengah dulu itu ada, sampai sekarang ya, karena dulu saya sampai bulan Oktober masih di sana, itu ada SMK yang bentuknya boarding school, semuanya gratis. Dan seluruh lulusannya itu tidak ada yang nganggur. Ada yang lanjutin kuliah melalui bidik misi, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ada yang di luar negeri bahkan di Jepang ada. Nah, itu gimana caranya? Yang sekolah di situ harus benar-benar anak berasal dari keluarga tidak mampu. Semuanya itu ditanggung oleh negara. Mulai dari seragam, makan, penginapan, buku, alat apapun yang untuk praktek itu dibiayai oleh negara. Dengan seperti itu, anak tinggal belajar. Orang tua sudah tidak pusing setiap hari harus mengongkosi dia ke sekolah. Karena kalau sekarang mungkin sekolahnya gratis. Tetapi perjalanan ke sekolahnya jauh. Harus masih ada biaya. Ongkos. Makan siangnya di sekolahan harus ke kantin. Meskipun bisa bawa dari rumah. Kemudian kalau dia kos, masih biaya lagi kos. Belum lagi biaya untuk seragam, beli buku-buku, kalau yang SMK harus ada praktek. Nah, ini menjembatannya adalah dengan sekolah vokasi. Sehingga lulus bisa langsung kerja. Tapi bagaimana kalau anaknya keluarga tidak mampu, dia cita-citanya setinggi langit, kepengen lanjut ke universitas, lanjut ke D3, lanjut sekolah yang lebih tinggi. Ada program lagi, Bu. Ada yang namanya Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Ini program Banjarnahor. Kenapa, Bu? Ini berangkat dari sejarah saya pribadi, sejarah pribadinya Mas Ganjar. Kita itu orang-orang yang sangat berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Karena kita bukan berasal dari keluarga mampu. Kenapa kita lulusnya lama? Bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita tidak suka belajar, tetapi karena besok untuk membayar itu harus bagaimana? Ya, Mas Ganjar ketika kuliah orang tuanya sudah pensiun.
pensiun dari Polri, tetapi pangkatnya cuma letnan 2, bukan orang yang berpangkat tinggi. Pensiunannya berapa? Saya kuliah sudah yatim piatu. Jadi yang membiayai orang lain. Dan saya tidak ingin, kami tidak ingin anak-anak yang memiliki potensi, anak-anak yang cerdas itu masa depannya menjadi tergantung karena dia tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Itu bisa bayangin saya posisinya di sini sekarang? Ini sama sekali tuh. Karena apa? Kuliah saja itu luar biasa. Besok saya harus pernah suatu hari kita itu ya, kalau saya makan itu dulu saking lagi tidak ada uang, ya udah ketika pagi makannya Pak gula pasti. Dan gula itu bisa memberikan kita kalori. Kemudian ada tetangga. Jadi sampai pernah suatu hari saya ke tempat teman saya sudah nggak punya uang. Tolong dong kita bagian untuk makan. Saya minta untuk makan semuanya. Ketika kuliah, ketika kita melakukan penelitian, kebetulan saya di lab ya, saya di lab, penelitiannya itu mundur-mundur terus, bukan karena apa-apa, karena saya belum bisa membeli reagen. Reagen itu apa ya, bahan yang untuk penelitian. Seperti itu, Bu. Saya tidak mau anak-anak Indonesia berjuang seperti saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan pendidikan itu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah di Jepang S2 dengan beasiswa. Kalau tidak ada pendidikan seperti itu, mana mungkin orang seperti kami, orang seperti Mas Ganjar bisa memperbaiki taraf hidup kami seperti ini. Dan kami ingin semua warga Indonesia yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan yang sama agar mereka bisa memperbaiki hidup dirinya, hidup keluarganya, hidup bangsa dan negara melalui pendidikan. Ini luar biasa sekali soalnya kalau kaitan sama pendidikan. Yang tidak di pendidikan, pelatihan secara wilayah. Sekarang ini dengan adanya digitalisasi, dengan adanya handphone, dengan adanya teknologi, bisa kita melakukan sesuatu tanpa batas wilayah. Pemasaran misalnya ya, pemasaran dengan adanya online, dari Lampung bisa langsung ke luar negeri. Dan ini dibuktikan edukasi, pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi pemasaran. Kemudian diperlukan juga akses internet yang cepat. Dan kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar, untuk bisa mensupport pendidikannya, kemudian untuk ibu-ibu yang bergerak dalam bidang UMKM, itu nanti akan ada akses internet gratis. Jadi di tempat-tempat yang jauh pun di Lampung bisa bertransaksi dengan yang di luar negeri, bisa bertransaksi dengan yang di Jakarta, bisa bertransaksi di manapun. Tetapi SDM-nya kita juga harus dilatih. Seperti gimana caranya di potretnya, angle-nya, penyinarannya, bagaimana kita bisa mempromosikan bahasa-bahasa yang dipakai seperti apa. Itu harus ada storytelling itu. Tapi apa ini? Dibuatnya seperti apa? Tetapi bukan dengan ini ya, semuanya diceritain ya, filosofinya saja. Soalnya ada itu yang benar-benar diceritakan proses pembuatannya ABC. Nah, ditiru orang. Itu bagian dari hak kekayaan intelektual. Itu tidak boleh disebarkan. Kayak mungkin resep makanan ya, kalau di Lampung kan juga banyak sekali makanan-makanan yang luar biasa, snack-snack yang luar biasa, yang disebutkannya ya ingredientnya saja, komposisinya saja, cara membuatnya cuma bagian permukaannya. Tapi yang rahasia nggak usah disampaikan, nanti ada yang niru, malah punya kita jadinya banyak saingan. Ini itu bagian dari
rahasia perusahaan. Itu ya, ibu-ibu ya. Oh ya, mungkin ada yang mau nanya atau ya diskusi ya. Oke, izin satu penanya kali ya. Satu penanya saja ya, karena Ibu Atiko yang menawarkan. Satu penanya saja, monggo dipersilakan. Dari ibu-ibu hamil dulu kali. Oke lah, silakan nih kalau nggak ada. Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ya Bu, saya Ibu Redawati, saya sebagai koordinator daripada Kalimantan yang ada di Desa. Jadi Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, ya, memang kami di sini sudah dibina oleh Ibu Bupati kami yang cantik, sehingga kami menjadi kampung tangguh. Jadi untuk ini Bu, kami berdoa semoga Ibu menjadi ibu negara. Dan terus membina kami ya Ibu. Boleh aku siap buat Ibu. Jadi Bu, di sini kain tapis. Memang banyak yang seperti Ibu lihat tadi. Ya, jadi mohon apabila nanti ada keperluan seperti kain tapis bisa call Ibu kami dan langsung saya Bu. Dan kalau bisa untuk bawa oleh-oleh loh Bu, dibawa untuk anak-anak buah ini. Banyak souvenirnya Bu. Ya, diborong dong Bu. Ya. Itu aja sih Bu, berpengalaman kita Bu. Ya, oke itu aja Bu. Terima kasih kebetulan bertanya. Ya, terima kasih. Ya, siap ya Bu Herawati ya. Herawati yang banyak memberikan pelatihan ya. Terima kasih sekali karena sudah menularkan ilmunya kepada masyarakat yang ada di Pesawaran ini. Karena itu bagi saya adalah kesalahan sosial yang luar biasa. Kita tidak pelit ilmu karena sampaikanlah meskipun cuma satu ayat. Ya enggak Bu? Ya. Jadi kita berbagi kebaikan, berbagi kemanfaatan. Kalau manfaatnya itu terus-menerus akan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya enggak Bu? Ya, itu. Jadi siap. Kalau saya sama Bu Nanda itu, kita ketika menjadi ketua Dekranasda, kita itu memang menjadi yang pertama menjadi kastok ya, manekin produk-produk kerajinan lokal itu memang harus kita promosikan dengan cara membeli dan memakai. Kalau cuma membeli dan tidak dipakai cuma ditumpuk, ya namanya enggak juga. Nah, kalau dipakai kan, apalagi yang pakai Bunanda, kalau Bunanda kok jadi cantik banget ya, pasti orang pasti pada itu belinya di mana. Nah itu adalah bagian dari, jadi itu kan sebetulnya ada model tapi model gratisan, ya toh? Kalau dipakai sama Bunanda. Nah, itu bagian dari kami, Ketua Dekranasda, itu mempopulerkan atau mempromosikan produk-produk lokal yang ada di masyarakat. Kemudian memfasilitasi pemasarannya seperti pameran, yang konvensional kan pameran-pameran, salah satunya dari ini ya. Kemudian secara online mereka bagaimana agar pengrajin itu sudah mulai nge-like kita. Jadi pemasarannya tidak hanya secara tradisional ya Bu ya Bu ya. Oke loh ya sih. Terus ada lagi kaitan biasanya kalau pengrajin selain pemasaran, pelatihan adalah permodalan. Ini mesti biasa modal. Nah, bagaimana modal itu? Ada beberapa cara. Misalnya kalau pengusaha yang sudah cukup bagus, pembukuannya, pemasarannya, itu berarti biasanya sudah bankable. Bankable itu berarti sudah bisa mengakses uang. Tetapi yang belum bagaimana? Dilatih juga pembukuannya. Nanti pemerintah termasuk Dekranasda itu bisa mendampingi untuk mendapatkan akses-akses permodalan yang ada di pemerintah, terutama yang ada subsidi bunganya. Itu ya Bu ya. Wah, terima kasih sekali. Tadi sebelum sempat ini ya, soalnya banyak sekali orang
Ya, ya, oke, ya. Ya, itu ada lagi yang bertanya, udah jawab semua? Pak, ada yang belum terjawab? Ya, makasih ya. Ya, itu, ini ada, ya, panggil berarti Nanda lupa ini. Sebelum saya tutup, ini pakunya Mbak Nanda, saya baca ini. Memancing di laut kena ikan pari, bawa pulang diikat tali. Aduh, senangnya rasa di diri bersua Bunanda. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Atiko Gadar Pranowo sebagai calon ibu negara. Saya kan kebayangin Pak Tuan, kalau ada debat calon ibu negara, ya kayaknya udah pasti menang Bu Ati. Tapi sayangnya Bu Atiko sudah cantik, baik, cerdas, sederhana. Betul nggak Ibu? Ya. Coba Pak Ganjar nomor berapa? Tangannya di mana? Mantap ya. Dicoblos apanya? rambut putih ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari Ibu Atiko Gadar Pranowo di Kabupaten Pesawaran. Kita garis bawahi bahwa Ibu Atiko tadi menyampaikan satu masalah KTP Sakti. KTP Sakti. Foto sama ibu yuk, ibu merapat ke sini. Bu, sini Bu. Tahan Bu. Ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari? Bulan Bu ini. Rapetannya dong, rapetannya ya. Rapetannya ya. Bu. Mbak Nanda, oh iya, kalau Mbak Nanda udah ahli. Oke. Ya. Oke. Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya jalan. Oh. Ini nanti foto. Kita dari di mana sih? Udah mau sama saya. Sini saya ambilin sini mana sini ibu ayo sini ibu tengah Bu sini dulu ya sini Bu. Oke, thank you Ibu Atiko, terima kasih. Yang lain, mohon Ibu Ayo foto sama ibu yuk, ibu merapat ke sini. Bu, sini Bu. Tahan Bu. Ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari? Bulan Bu ini. Rapetannya dong, rapetannya ya. Rapetannya ya. Bu.
Kita doakan agar Ibu Atikoh telah bisa mendampingi Pak Ganjar sebagai ibu negara. Iya. Datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Oke. Ya, makasih ya. Oh, ini sama ya? Oke, diminta buat kita untuk mengatakan, oke? Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya jalan. Oh. Sini saya ambilin sini mana? Sini ibu. Ayo ayo. Sini ibu tengah-tengah bu. Oke, thank you Ibu Atikoh, terima kasih. Yang lain mohon. Kita foto dengan pembicaraan Bu Berti. Sebelumnya ibu-ibu ini udah pernah lihat Bu Atikoh belum? Belum. Betul. Di TV? Hah? Di TV ya? Saya boleh nanya nggak? Cantik di TV atau cantik yang di sini? Betul. Kabung. Berarti cantik aslinya ya? Alhamdulillah. Ya gitu. Bu, udah siap turun abang? Udah. Ya, udah siap turun. Ini minta tolong ini Ibu April sama Ibu Kostiana untuk membeli pete ini. Oke ya. Oke, berapa ini? Berapa? Oh, anak jangan diambil dulu Ibu April sama Ibu Kostiana. ya. Nah, kita oke. Iya, dua langsung makan. Iya, saya nanti ada P3 soal ini. Nah, masalahnya aja. Tepuk tangan dong buat Ibu Atikoh. Sama Ibu Nanda, ya. Ibu Nanda sama Bu Atikoh sama cantiknya ya ibu-ibu ya. Iya, luar biasa ya. Baik, Mas Arya. Ya, oke. Ya, habis ini apa? Kita ada acara sebentar dengan Oke. Ibu.
Kita undang bersama di tengah-tengah kita Ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Sudin SE untuk hadir di tengah-tengah kita. Pak satu lagi tadi, Ketua DPC, teman-teman pimpinan partai tingkat cabang, Pak Sudin. Oke, izin Pak Sudin kita mulai ya. Baik, ayo lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi pun Ya pun. yang terhormat Ibu Atiko Gadjar Pranowo, alhamdulillah tepuk tangan buat Bu Atiko. Selamat datang mengucapkan di Kabupaten Pesawaran, bumi sejuta pesona. Ya, yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Pak Sudin, selaku anggota DPR RI juga Pak Endro, anggota DPR RI, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, pengurus DPD PDI Perjuangan, teman-teman pengurus partai dari koalisi dari P3, dari Hanura, dari Perindo yang hadir pada hari ini, para relawan, ibu-ibu, penggiat UMKM, pengrajin tapis, dan khususnya ibu-ibu yang sedang hamil. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang sedang hamil nih. Ya, sudah menunggu Ibu Atiko dari tadi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu istri dari calon presiden kebanggaan kita, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Ibu Siti Atiko, calon ibu negara kita. Ya, dari pagi tadi turun dari bandara langsung ke Tanjung Bintang, hari ini ke Pesawaran, dan nanti sore akan ke Pringsewu, dan besok akan senam bersama di PKOR Bandar Lampung. Selamat datang juga untuk Bang Ningrum, Ketua DPRD Provinsi Lampung yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama ramah tamah penyampaian sepatah dua patah kata dari seorang Ibu Atiko Gadjar yang sudah jauh-jauh hadir menemui kita semua dalam rangka mensupport, mendukung suaminya sebagai calon presiden kebanggaan kita. Ganjar Mahfud, menang. Jawabannya menang ya. Ganjar Mahfud, menang. Inilah kita sambut Ibu Atiko Gadjar Pranowo untuk menyampaikan hal-hal yang perlu penting bagi kita semua. Silakan kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta cakepnya ya. Pantun dong. Di kebun binatang lihat anoan. Ingin sekali kupelihara. Salam itu adalah doa. Maka jawablah dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, terima kasih sekali yang saya hormati di sini. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa dari Lampung, Ketua DPD PDI Lampung Pak Sudin. Tadi ada di mana? Ya, Ibu Wakil Sekretaris DPD PDI Lampung yang dari tadi pagi sudah bersama saya. Tadi dari Lampung Selatan, kemudian kita ke Pesawaran. Di sini juga ada sahabat saya yang cantik cerita, ada Mbak Nanda. Jadi saya dengan Mbak Nanda itu sudah lama sekali kita bersilaturahmi, bersahabat. Ketika saya masih menjadi Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Mbak Nanda sampai sekarang juga masih menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran. Kita saling berkunjung juga. Saya ini sudah ketiga kalinya ke sini ya, Mbak Nanda beserta teman-teman juga pernah ke Semarang, ke rumah dinas kami. Kita banyak berdiskusi. Salah satunya adalah diskusi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi lokal yang ada di Pesawaran yang luar biasa ini adalah kain tapis, terutama yang sulam. Nah, ini yang membedakan tapis yang ada di Lampung, di Pesawaran ini yang sulam. Di sini juga ada Ibu Bendahara DPD PDI Lampung, yang ada Bu Kostiana ya, Kostiana. Kemudian Ketua DPC PDI Perjuangan, yang juga Ketua ini ya, Ketua DPRD ya. Oh iya temannya Mas Ganjar, masalah saya.
Kebetulan beliau juga sahabatnya Mas Ganjar, dan ada Pak Arya Guna dari tim pemenangan Ganjar Mahfud, ada juga dari partai koalisi ya, dari P3. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ada dari Perindo ya, dari Perindo, kemudian mungkin juga dari Hanura, seluruh relawan dan seluruh masyarakat Lampung yang berbahagia, yang saya cintai. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah cukup lama tidak ke Lampung, tidak ke Pesawaran, saya bisa kembali ke sini. Masyarakat Lampung itu selalu sangat bersahabat. Jadi saya seperti kembali ke rumah keluarga besar saya, Mbak Nanda. Senyum yang ceria, senyum yang sangat welcome, senyum yang sangat menerima kehadiran kami dengan penuh kekeluargaan. Terima kasih sekali, karena ini adalah rezeki yang luar biasa ya. Rezeki itu tidak hanya berupa materi, tetapi teman yang baik, keluarga yang baik, kesehatan, itu adalah rezeki yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Pesawaran yang selalu menyambut kami dengan luar biasa. Tadi saya sempat belajar menenun, meskipun memang kalau menenun itu butuh sekali kesabaran, butuh ketelatenan. Tapi luar biasa ya, karena motifnya itu bermacam-macam. Ada juga yang motifnya itu lope. Kalau bahasa isyarat ini juga lope, I love you. Ya, jadi Ganjar Mahfud itu juga menunjukkan bahwa akan menyebarkan cinta untuk seluruh Indonesia. Betul. Jadi program-program kami, program-program Ganjar Mahfud itu juga nanti akan banyak sekali terkait dengan pendidikan perempuan. Seperti yang sudah dilakukan juga di Pesawaran, kita tentu juga harus bergandengan tangan, gotong royong. Karena kekuatan perempuan itu akan menentukan kekuatan bangsa dan negara. Dia tentu, ya nggak Bu? Ya. Jadi kita ini memiliki rezeki menjadi seorang perempuan, menjadi madrasah pertama untuk anak, tetapi kita juga memiliki banyak sekali keahlian. Kita mungkin tetap di rumah, tetapi kita bisa memberdayakan diri sendiri, bisa memberikan sumbangsi ekonomi. Kita tetap bisa melakukan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab domestik, tetapi tetap bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Ya nggak Bu? Ya, mungkin di sini aktivitasnya ibu-ibu sebagian apa Bu? Napis. Oh ya, luar biasa sekali. Jadi sambil jagain anak, itu bisa ya Bu ya. Kemudian belajarnya dari mana? Dari Bu Endah. Oh, Bu. Ya, dari salah seorang instruktur ya. Jadi kedepannya bagaimana agar produk-produk kita itu bisa semakin dikenal oleh lingkungan luar. Tadi juga ada yang sudah ikut New York Fashion Week. New York Fashion Week berarti sudah mengikuti pameran atau fashion yang ada di Amerika. Ini tentu luar biasa sekali. Nama Pesawaran bisa mendunia melalui tenunnya, melalui tapesnya. Kenapa orang luar negeri sangat suka dengan kain tapes yang ada di Lampung ini dan Pesawaran? Karena benar-benar apa tuh handmade. Orang luar negeri itu sangat-sangat menghargai sesuatu yang handmade. Apalagi kalau ini salah satu keunggulan dari kerajinan yang ada di Pesawaran. Daya ungkit ekonomi itu juga sangat tinggi. Karena spesifik. Jadi benar-benar dihargai karena benar-benar dibuat dari tangan, bukan mesin. Nah, storytellingnya atau ceritanya itu diungkapkan, itu akan bisa meningkatkan harga jualnya, akan meningkatkan diferensiasi apa ya, membedakan antara produk yang satu dengan yang lain. Karena kalau dengan mesin itu pasti sama seragam. Tetapi kalau warnanya tertentu sudah berbeda,
Ya, terus ini tentunya sudah mengeluarkan KTP Sakti ya Bu ya. Wah, ini mau sosialisasi KTP Sakti yang menjadi program unggulannya Ganjar Mahfud. Kenapa KTP Sakti itu penting? KTP ini kan sudah ada ya Bu. KTP. Nanti KTP Sakti ini diintegrasikan seluruh data yang ada. Kalau sekarang ya mungkin PKH, ada yang dapat PKH? Ada yang dapat PKH, tapi masih ada keluhan. Kalau kita yang tidak mampu itu malah nggak dapat, yang kaya malah dapat, yang nggak boleh itu. Bansos juga seperti itu. Kok itu tetanggaku yang rumahnya besar, yang sudah kaya malah dapat. Kalau petani, yo petani, aku benar-benar petani kecil, malah nggak dapat. Dia yang tanahnya banyak malah dapat. Betul. Makanya harus ada KTP Sakti. Di sini nanti datanya terintegrasi semua. Mau mendapatkan bansos cukup pakai ini. Dan datanya itu update terus. Data memakai data terbaru, bukan data yang tahun-tahun dulu. 2011, 2015. Karena apa? Mungkin selama pandemi yang semula orang yang mampu karena 2 tahun terkena pandemi menjadi perekonomian turun. Namanya rezeki ya Bu ya. Ya. Jadi kalau dengan KTP itu nanti cukup satu identitas, tetapi sudah mengintegrasikan seluruh data yang ada. Tidak perlu banyak kartu. Kartu bagus ada sendiri, PKH ada sendiri, wah, dompetnya tebal, pusing, ketinggalan satu, nggak bisa mencairkan. Dompetnya tebal bukan isi uang, tapi isinya kartu dan kartu diskon. Ini betul bisa diskonan. Ini harapannya nanti akan menjadi program unggulan dari Ganjar Mahfud. Ini nggak apa-apa, ngobrolin tentang visi misi ya, yang itu paham semua. Kemudian yang lainnya adalah kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, senjata yang paling ampuh itu apa? Pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan untuk anak-anak kita. Misalnya kalau di Jawa Tengah dulu itu ada, sampai sekarang ya, karena dulu saya sampai bulan Oktober masih di sana, itu ada SMK yang bentuknya boarding school, semuanya gratis. Dan seluruh lulusannya itu tidak ada yang nganggur. Ada yang lanjutin kuliah melalui bidik misi, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ada yang di luar negeri bahkan di Jepang ada. Nah, itu gimana caranya? Yang sekolah di situ harus benar-benar anak berasal dari keluarga tidak mampu. Semuanya itu ditanggung oleh negara. Mulai dari seragam, makan, penginapan, buku, alat apapun yang untuk praktek itu dibiayai oleh negara. Dengan seperti itu, anak tinggal belajar. Orang tua sudah tidak pusing setiap hari harus mengongkosi dia ke sekolah. Karena kalau sekarang mungkin sekolahnya gratis. Tetapi perjalanan ke sekolahnya jauh. Harus masih ada biaya. Ongkos. Makan siangnya di sekolahan harus ke kantin. Meskipun bisa bawa dari rumah. Kemudian kalau dia kos, masih biaya lagi kos. Belum lagi biaya untuk seragam, beli buku-buku. Kalau yang SMK harus ada praktek. Nah, ini menjembatannya adalah dengan sekolah vokasi. Sehingga lulus bisa langsung kerja. Tapi bagaimana kalau anaknya keluarga tidak mampu, dia cita-citanya setinggi langit, kepengen lanjut ke universitas, lanjut ke D3, lanjut sekolah yang lebih tinggi. Ada apa lagi Bu? Ada yang namanya satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini program Ganjar Mahfud. Kenapa Bu? Ini berangkat dari sejarah saya pribadi, sejarah pribadinya Mas Ganjar.
kita itu orang-orang yang sangat berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Karena kita bukan berasal dari keluarga mampu. Kenapa kita lulusnya lama? Bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita tidak suka belajar, tetapi karena besok untuk membayar itu harus bagaimana? Ya, Mas Ganjar, ketika kuliah orang tuanya sudah pensiun dari Polri, tetapi pangkatnya cuma letnan 2, bukan orang yang berpangkat tinggi. Pensiunannya berapa? Saya kuliah sudah yatim piatu. Jadi yang membiayai anak-anak. Dan saya tidak ingin, kami tidak ingin anak-anak yang memiliki potensi, anak-anak yang cerdas itu masa depannya menjadi tergantung karena dia tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Itu bisa bayangin saya posisinya di sini sekarang? Ini sama sekali dulu. Karena apa? Kuliah saja itu luar biasa. Besok saya harus pernah suatu hari kita itu ya, kalau saya makan itu dulu saking lagi tidak ada uang, ya udah ketika pagi makannya Pak gula pasir. Gula itu bisa memberikan kita kalori. Kemudian ada tetangga. Jadi sampai pernah suatu hari saya ke tempat teman saya sudah nggak punya uang, tolong dong kita bagian untuk makan. Saya minta untuk makan semua. Ketika kuliah, ketika kita melakukan penelitian, kebetulan saya di lab ya, penelitiannya itu mundur terus, bukan karena apa-apa, karena saya belum bisa membeli reagen itu bahan yang untuk penelitian. Seperti itu Bu, saya tidak mau anak-anak Indonesia berjuang seperti saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan pendidikan itu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah di Jepang S2 dengan beasiswa. Kalau tidak ada pendidikan seperti itu, mana mungkin orang seperti kami, orang seperti Mas Ganjar bisa memperbaiki taraf hidup kami seperti ini. Dan kami ingin semua warga Indonesia yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan yang sama agar mereka bisa memperbaiki hidup dirinya, hidup keluarganya, hidup bangsa dan negara melalui pendidikan. Luar biasa sekali soalnya kalau kaitan sama pendidikan. Yang tidak di pendidikan, pelatihan secara wilayah. Sekarang ini dengan adanya digitalisasi, dengan adanya handphone, dengan adanya teknologi, bisa kita melakukan sesuatu tanpa batas wilayah. Pemasaran misalnya ya, pemasaran dengan adanya online, dari Lampung bisa langsung ke luar negeri. Dan ini diberikan edukasi, pelatihan terkait digitalisasi pemasaran. Kemudian diperlukan juga akses internet yang cepat. Dan kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar, untuk bisa mensupport pendidikannya, kemudian untuk ibu-ibu yang bergerak dalam bidang UMKM, itu nanti akan ada akses internet gratis. Jadi di tempat-tempat yang jauh pun di Lampung bisa bertransaksi dengan yang di luar negeri, bisa bertransaksi dengan yang di Jakarta, bisa bertransaksi di manapun. Tetapi SDM-nya kita juga harus dilatih. Seperti gimana caranya di potretnya, angle-nya, penyinarannya, bagaimana kita bisa mempromosikan bahasa-bahasa yang dipakai seperti apa. Itu harus ada storytelling itu. Tapi apa ini? Dibuatnya seperti apa? Tetapi bukan dengan ini ya, semuanya diceritain ya, filosofinya saja. Soalnya ada itu yang benar-benar diceritakan proses pembuatannya ABC, ditiru orang. Itu bagian dari hak kekayaan intelektual.
itu tidak boleh disebarkan. Saya mungkin resep makanan ya, kalau di Lampung kan juga banyak sekali makanan-makanan yang luar biasa, snack-snack yang luar biasa yang disebutkannya ya ingredientnya saja, komposisinya saja, cara membuatnya cuma bagian permukaannya. Tapi yang rahasia nggak usah disampaikan, nanti ada yang niru, malah punya kita jadinya banyak saingan. Ini itu bagian dari rahasia perusahaan. Itu ya, ibu-ibu ya. Ya. Mungkin ada yang mau nanya atau ya diskusi ya. Oke, izin satu penanya kali ya. Satu penanya saja ya, karena Ibu Atiko yang menawarkan. Satu penanya saja, monggo dipersilakan. Dari ibu-ibu hamil dulu kali. Oke lah, silakan nih kalau nggak ada. Oke, silakan. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ya Bu, saya Ibu Redawati, saya sebagai koordinator daripada Kalimantan yang ada di Kalimantan. Jadi Bu, terima kasih atas kunjungannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, ya, memang kami di sini sudah dibina oleh Ibu Bupati kami yang cantik, sehingga kami menjadi kampung tangguh. Jadi untuk ini Bu, kami berdoa semoga Ibu menjadi ibu negara. Dan terus membina kami ya Ibu. Beri aku siapa Ibu? Jadi Bu, di sini kain tapis memang banyak yang seperti Ibu lihat tadi. Ya, jadi mohon apabila nanti ada keperluan seperti kain tapis bisa call Ibu kami dan langsung saya Bu. Dan kalau bisa untuk bawa oleh-oleh lah Bu, dibawa untuk anak-anak Bu. Dan yang souvenirnya Bu, ya diborong dong Bu. Ya. Itu aja sih Bu, berpengaruh kita Bu. Ya, oke saja Bu. Terima kasih kebetulan bertanya. Ya, terima kasih. Ya, siap ya Bu Herawati ya. Herawati. Herawati yang banyak memberikan pelatihan-pelatihan ya. Terima kasih sekali karena sudah menularkan ilmunya kepada masyarakat yang ada di Pesawaran ini. Karena itu bagi saya adalah kesalahan sosial yang luar biasa. Kita tidak pelit ilmu karena sampaikanlah meskipun cuma satu ayat. Ya enggak Bu? Ya, jadi kita berbagi kebaikan, berbagi kemanfaatan. Kalau manfaatnya itu terus-menerus akan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya enggak Bu? Ya, itu. Jadi siap. Kalau saya sama Bu Nanda itu, kita ketika menjadi ketua Dekranasda, kita itu memang menjadi yang pertama menjadi kastok ya. Manekin produk-produk kerajinan lokal itu memang harus kita promosikan dengan cara membeli dan memakai. Kalau cuma membeli dan dipakai cuma ditumpuk, ya namanya enggak juga. Nah, kalau dipakai kan, apalagi yang pakai Bu Nanda. Kalau Nanda kan jadi cantik banget ya. Orang pasti pada itu belinya di mana. Nah, itu adalah bagian dari. Jadi itu kan sebetulnya ada model tapi model gratisan. Ya toh? Kalau dipakai sama Bu Nanda. Nah, itu bagian dari kami Ketua Dekranasda itu mempopulerkan atau mempromosikan produk-produk lokal yang ada di masyarakat. Kemudian memfasilitasi pemasarannya seperti pameran yang konvensional kan pameran-pameran salah satunya ini ya. Kemudian secara online mereka bagaimana agar pengrajin itu sudah mulai nge-like kita. Jadi pemasarannya tidak hanya secara tradisional ya Bu ya Bu ya. Oke loh ya sih. Terus ada lagi kaitan biasanya. Kalau pengrajin selain pemasaran, pelatihan adalah permodalan. Ini mesti biasa modal. Nah, bagaimana modal itu? Ada beberapa cara. Misalnya kalau pengusaha yang sudah cukup bagus, pembukuannya, pemasarannya, itu berarti biasanya sudah bankable. Bankable itu berarti sudah bisa mengakses uang. Tetapi yang belum bagaimana? Dilatih juga pembukuannya. Nanti pemerintah
termasuk Dukra Nasdaq itu bisa mendampingi untuk mendapatkan akses-akses permodalan yang ada di pemerintah, terutama yang ada subsidi bunganya. Ada yang punya. Itu ya Bu ya. Dari Wah, terima kasih sekali. Tadi sebelum sempat ini ya, soalnya banyak sekali yang ya, ya, oke, ya. Ya, itu ada lagi yang bertanya, udah jawab semua? Apa ada yang belum terjawab? Ya, makasih ya. Ya, itu ini ada yang juga ada lupa sebelum saya tutup. Ini pakunya Mbak Fernanda, saya baca ini. Memancing di laut kena ikan pari, bawa pulang diikat tali. Aduh, senangnya rasa di diri, bersua Bunanda. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Atiko Ganjar Pranowo sebagai calon ibu negara. Saya nggak kebayangin Pak Tuan, kalau ada debat calon ibu negara, ya kayaknya udah pasti menang Bu Atiko. Contohnya. Tapi sayangnya Bu Atiko sudah cantik, baik, cerdas, sederhana. Betul nggak Ibu? Ya. Coba Pak Ganjar nomor berapa? Tangannya di mana? Mantap ya. Dicoblos apanya? rambut putih ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari Ibu Atiko Ganjar Pranowo di Kabupaten Pesawaran. Kita garis bawahi bahwa Ibu Atiko harus menyampaikan satu masalah KTP Sakti. KTP Ayo foto sama ibu yuk, ibu merapat ke sini. Bu, ke sini Bu. Ya, ada air kan. Ini Bu. Ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari ini? Bulan Bu ini. Rapetannya dong, rapetannya ya. Rapetannya ya. Ibu. Mbak Nanda? Oh iya, siap. Kalau Mbak Nanda udah ahli. Udah. Oke. Ya. Oke. Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya jalan. Oh. Ini kan foto. Ibu tadi ada di mana nih? Udah bawa sama saya. Sini saya ambilin sini mana sini ibu ayo Bu ini ibu sini ibu tengah Bu sini Oke, thank you Ibu Atiko, terima kasih. Yang lain, mohon Ibu ayo foto sama ibu yuk, ibu merapat ke sini. Bu, sini Bu.
Ini ya, ini satu apa? Satu potong ini berapa hari? Bulan Bu ini. Rapetannya dong, rapetannya ya. Rapetannya ya. Kita doakan agar Ibu Atikoh telah bisa mendampingi Pak Ganjar sebagai ibu negara. Iya. Datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Ibu, selamat datang Ibu, selamat datang kami ucapkan. Oke. Ya, makasih ya. Oh, ini sama ya? Oh, ini asisnya cukup. Maksudnya satu, akan sekali. Oke, diminta buat kita untuk mengapa. Oke? Iya. Tapi rambutnya tetap hitam ya. Sini lagi. Jadi itu namanya ketinggalan. Oh. Sini, 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 saya ambilin sini mana? Sini, ibu. Ayo, ini ibu. Sini, ibu, tengah-tengah, Bu. Tengah-tengah. Oke, thank you Ibu Atikoh, terima kasih. Yang lain, mohon kita tutup dengan pembicaraan. Bu Berti. Sebelumnya ibu-ibu ini udah pernah lihat Bu Atikoh belum? Belum. Betul. Di TV? Hah? Di TV ya? Saya boleh nanya nggak? Cantik di TV atau cantik yang di sini? Betul. Kabur. Cantik-cantik aslinya ya. Alhamdulillah. Abang, ya Bu, udah siap turun abang? Udah. Ya, udah siap turun. Ini minta tolong ini Ibu April sama Ibu Kostiana untuk membeli pete ini. Oke ya? Oke, berapa ini? Berapa? Oh, anak, jangan diambil dulu Ibu April sama Ibu Kostiana. Ya. Nah, kita oke. Iya, dua langsung makan. Iya, saya melihat ada P3 soal ini. Nah, masalahnya aja.
Tepuk tangan dong buat Ibu Atiko. Sama Ibu Nanda, ya. Ibu Nanda sama Bu Atiko sama cantiknya ya ibu-ibu ya. Iya, luar biasa ya. Baik, Mas Arya. Ya, oke. Ya, habis ini apa Kita ada acara sebentar dengan Oke. Ibu. Kita undang bersama di tengah-tengah kita Ketua DPD PDI Perjuangan Bapak Sudin SE untuk hadir di tengah-tengah kita. Pak satu lagi tadi, Ketua DPC, teman-teman pimpinan partai tingkat cabang, Pak Sudin. Oke, izin Pak Sudin kita mulai ya. Baik, ayo lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi pun Ya pun. yang terhormat Ibu Atiko Gadjar Pranowo, alhamdulillah. Tepuk tangan buat Bu Atiko. Selamat datang mengucapkan di Kabupaten Pesawaran, bumi sejuta pesona. Ya, yang terhormat Ketua DPD PDI Perjuangan Pak Sudin, selaku anggota DPR RI juga, Pak Endro, anggota DPR RI, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, pengurus DPD PDI Perjuangan, teman-teman pengurus partai dari koalisi dari P3, dari Hanura, dari Perindo yang hadir pada hari ini, para relawan, ibu-ibu, penggiat UMKM, pengrajin tapis, dan khususnya ibu-ibu yang sedang hamil. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang sedang hamil nih. Ya, sudah menunggu Ibu Atiko dari tadi. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, yaitu istri dari calon presiden kebanggaan kita, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Ibu Siti Atiko, calon ibu negara kita. Ya, dari pagi tadi turun dari bandara langsung ke Tanjung Bintang, hari ini ke Pesawaran, dan nanti sore akan ke Pringsewu, dan besok akan senam bersama di PKOR Bandar Lampung. Selamat datang juga untuk Bang Ningrum, Ketua DPRD Provinsi Lampung yang hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama ramah tamah penyampaian sepatah dua patah kata dari seorang Ibu Atiko Gadjar yang sudah jauh-jauh hadir menemui kita semua dalam rangka mensupport, mendukung suaminya sebagai calon presiden kebanggaan kita. Ganjar Mahfud! Menang. Jawabannya menang ya. Ganjar Mahfud menang. Inilah kita sambut Ibu Atiko Gadjar Pranowo untuk menyampaikan hal-hal yang perlu penting bagi kita semua. Silakan kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta cakepnya ya. Pantun dong. Di kebun binatang lihat anoan. Ingin sekali kupelihara. Salam itu adalah doa. Maka jawablah dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, terima kasih sekali yang saya hormati di sini. Ada tokoh-tokoh yang luar biasa dari Lampung, Ketua DPD PDI Lampung Pak Sudin. Tadi ada di mana? Ya, Ibu Wakil Sekretaris DPD PDI Lampung yang dari tadi pagi sudah bersama saya. Tadi dari Lampung Selatan, kemudian kita ke Pesawaran. Di sini juga ada sahabat saya yang cantik cerita, ada Mbak Nanda. Jadi saya dengan Mbak Nanda itu sudah lama sekali kita bersilaturahmi, bersahabat. Ketika saya masih menjadi Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Mbak Nanda sampai sekarang juga masih menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran. Kita saling berkunjung juga. Saya ini sudah ketiga kalinya ke sini ya, Pak ya.
Mbak Nanda beserta teman-teman juga pernah ke Semarang, ke rumah dinas kami. Kita banyak berdiskusi. Salah satunya adalah diskusi bagaimana kita bisa mengembangkan potensi lokal yang ada di Pesawaran yang luar biasa ini adalah kain tapis, terutama yang sulam. Nah, ini yang membedakan tapis yang ada di Lampung, di Pesawaran ini yang sulam. Di sini juga ada Ibu Bendahara DPD Lampung, yang ada Bu Kostiana ya, Kostiana, kemudian Ketua DPC PDI Perjuangan, yang juga Ketua ini ya, Ketua DPRD ya. Oh, bukan. Oh, oh iya, temannya Mas Ganjar, masalah saya. Kebetulan beliau juga sahabatnya Mas Ganjar. Dan ada Pak Arya Guna dari tim pemenangan Ganjar Mahfud. Ada juga dari Partai Koalisi ya, dari P3. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ada dari Perindo ya, dari Perindo. Mungkin juga dari Hanura, seluruh relawan dan seluruh masyarakat Lampung yang berbahagia, yang saya cintai. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah cukup lama tidak ke Lampung, tidak ke Pesawaran, saya bisa kembali ke sini. Masyarakat Lampung itu selalu sangat bersahabat. Jadi saya seperti kembali ke rumah keluarga besar saya, Mbak Nanda. Senyum yang ceria, senyum yang sangat welcome, senyum yang sangat menerima kehadiran kami dengan penuh kekeluargaan. Terima kasih sekali, karena ini adalah rezeki yang luar biasa ya. Rezeki itu tidak hanya berupa materi, tetapi teman yang baik, keluarga yang baik, kesehatan, itu adalah rezeki yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Pesawaran yang selalu menyambut kami dengan luar biasa. Tadi saya sempat belajar menenun, meskipun memang kalau menenun itu butuh sekali kesabaran, butuh ketelatenan. Tapi luar biasa ya, karena motifnya itu macam-macam. Ada juga yang motifnya itu lope. Kalau bahasa isyarat ini juga lope, I love you. Ya, jadi Ganjar Mahfud itu juga menunjukkan bahwa akan menyebarkan cinta untuk seluruh Indonesia. Betul. Jadi program-program kami, program-program Ganjar Mahfud itu juga nanti akan banyak sekali terkait dengan pemberdayaan perempuan. Seperti yang sudah dilakukan juga di Pesawaran, kita tentu juga harus bergandengan tangan, gotong royong. Karena kekuatan perempuan itu akan menentukan kekuatan bangsa dan negara. Ya, betul. Ya, ya, ya. Jadi kita ini memiliki rezeki menjadi seorang perempuan, menjadi madrasah pertama untuk anak, tetapi kita juga memiliki banyak sekali keahlian. Kita mungkin tetap di rumah, tetapi kita bisa memberdayakan diri sendiri, bisa memberikan sumbangsi ekonomi. Kita tetap bisa melakukan tanggung jawab keluarga, tanggung jawab domestik, tetapi tetap bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga. Ya nggak, Bu? Ya, mungkin di sini aktivitasnya ibu-ibu sebagian apa, Bu? Napis. Oh ya, luar biasa sekali. Jadi sambil jagain anak, itu bisa ya, Bu ya. Kemudian belajarnya dari mana? Dari Bu Endah. Oh, Bu Deh. Ya, dari salah seorang instruktur ya. Jadi ke depannya, bagaimana agar produk-produk kita itu bisa semakin dikenal oleh lingkungan luar. Tadi juga ada yang sudah ikut New York Fashion Week. New York Fashion Week berarti sudah mengikuti pameran atau fashion yang ada di Amerika. Ini tentu luar biasa sekali. Nama Pesawaran bisa mendunia melalui tenunnya, melalui tapesnya. Kenapa orang luar negeri sangat suka dengan kain tapis yang ada di Lampung ini dan di Pesawaran? Karena benar-benar apapun handmade. Orang luar negeri itu sangat-sangat menghargai sesuatu yang handmade. Apalagi kalau
Nah, ini salah satu keunggulan dari kerajinan yang ada di Sawaran. Daya ungkit ekonomi itu juga sangat tinggi. Karena spesifik. Jadi benar-benar dihargai karena benar-benar dibuat dari tangan, bukan mesin. Nah, storytellingnya atau ceritanya itu diungkapkan, itu akan bisa meningkatkan harga jualnya, akan meningkatkan diferensiasi apa ya, membedakan antara produksi yang satu dengan yang lain. Karena kalau dengan mesin itu pasti sama seragam. Tetapi kalau dengan warnanya tertentu sudah berbeda, ya terus ini sudah menggunakan KTP Sakti ya Bu ya. Wah ini mau sosialisasi KTP Sakti yang menjadi program unggulannya Ganjar Mahfud. Kenapa KTP Sakti itu penting? KTP ini kan sudah ada ya Bu. KTP. Nanti KTP Sakti ini diintegrasikan seluruh data yang ada. Kalau sekarang ya mungkin PKH, ada yang dapat PKH? Ada yang dapat PKH, tapi masih ada keluhan. Kalau kita yang tidak mampu itu malah nggak dapat, yang kaya malah dapat, yang nggak belum, yang belum. Bansos juga seperti itu. Kok itu tetanggaku yang rumahnya besar, yang sudah kaya malah dapat. Kalau petani, petani aku benar-benar petani kecil, malah nggak dapat. Dia yang tanahnya banyak malah dapat. Betul. Makanya harus ada KTP Sakti. Di sini nanti datanya terintegrasi semua. Mau mendapatkan bansos cukup pakai ini. Dan datanya itu update terus. Data memakai data terbaru, bukan data yang tahun-tahun dulu. 2011, 2015. Karena apa? Mungkin selama pandemi, yang semula orang yang mampu, karena 2 tahun terkena pandemi menjadi perekonomian turun. Namanya rezeki ya Bu ya. Ya. Jadi kalau dengan KTP itu nanti cukup satu identitas, tetapi sudah mengintegrasikan seluruh data yang ada. Tidak perlu banyak kartu. Kartu bagus ada sendiri, PKH ada sendiri, wah, dompetnya tebal, pusing, tertinggalan satu, nggak bisa mencairkan. Dompetnya tebal bukan isi uang, tapi isinya kartu dan kartu bisa diskonan. Ini harapannya nanti akan menjadi program unggulan dari Ganjar Mahfud. Ini nggak apa-apa, ngobrolin tentang visi misi ya, dan itu paham semua. Kemudian yang lainnya adalah kalau kita bicara masalah penanggulangan kemiskinan, senjata yang paling ampuh itu apa? Pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan untuk anak-anak kita. Misalnya kalau di Jawa Tengah dulu itu ada, sampai sekarang ya, karena dulu saya sampai bulan Oktober masih di sana, itu ada SMK yang bentuknya boarding school, semuanya gratis. Dan seluruh lulusannya itu tidak ada yang nganggur. Ada yang lanjutin kuliah melalui bidik misi, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ada yang di luar negeri bahkan di Jepang ada. Nah, itu gimana caranya? Yang sekolah di situ harus benar-benar anak berasal dari keluarga tidak mampu. Semuanya itu ditanggung oleh negara. Mulai dari seragam, makan, penginapan, buku, alat apapun yang untuk praktek itu dibiayai oleh negara. Dengan seperti itu, anak tinggal belajar. Orang tua sudah tidak pusing setiap hari harus mengongkosi dia ke sekolah. Karena kalau sekarang mungkin sekolahnya gratis. Tetapi perjalanan ke sekolahnya jauh. Harus masih ada biaya. Ongkos. Makan siangnya di sekolahan harus ke kantin. Meskipun bisa bawa dari rumah.
Kemudian kalau dia kos, masih biaya lagi kos. Belum lagi biaya untuk seragam, beli buku-buku. Kalau yang SMK harus ada praktek. Nah, ini menjembatannya adalah dengan sekolah vokasi. Sehingga lulus bisa langsung kerja. Tapi bagaimana kalau anaknya keluarga tidak mampu, dia cita-citanya setinggi langit, kepengen lanjut ke universitas, lanjut ke D3, lanjut sekolah yang lebih tinggi. Ada program lagi, Bu. Ada yang namanya Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Ini program Ganjar Mahfud. Kenapa, Bu? Ini berangkat dari sejarah saya pribadi, sejarah pribadinya Mas Ganjar. Kita itu orang-orang yang sangat berjuang untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Karena kita bukan berasal dari keluarga mampu. Kenapa kita lulusnya lama? Bukan karena kita tidak pintar, bukan karena kita tidak suka belajar, tetapi karena besok untuk membayar itu harus bagaimana? Ya, Mas Ganjar ketika kuliah orang tuanya sudah pensiun dari Polri, tetapi pangkatnya cuma letnan 2, bukan orang yang berpangkat tinggi. Pensiunannya berapa? Saya kuliah sudah yatim piatu. Jadi yang membiayai orang lain. Dan saya tidak ingin, kami tidak ingin anak-anak yang memiliki potensi, anak-anak yang cerdas itu masa depannya menjadi tergantung karena dia tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Itu bisa bayangin saya posisinya di sini sekarang? Ini sama sekali tuh. Karena apa? Kuliah saja itu luar biasa. Besok saya harus pernah suatu hari kita itu ya, kalau saya makan itu dulu saking lagi tidak ada uang, ya udah ketika pagi makannya Pak gula pasti. Gula itu bisa memberikan kita kalori. Kemudian ada tetangga. Jadi sampai pernah suatu hari saya ke tempat teman saya sudah nggak punya uang, tolong dong kita bagian untuk makan. Saya minta untuk makan semua. Ketika kuliah, ketika kita melakukan penelitian, kebetulan saya lab ya, saya di lab, penelitiannya itu mundur terus, bukan karena apa-apa, karena saya belum bisa membeli reagen. Reagen itu bahan yang untuk penelitian. Seperti itu, Bu. Saya tidak mau anak-anak Indonesia berjuang seperti saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan pendidikan itu saya mendapatkan kesempatan untuk bisa kuliah di Jepang S2 dengan beasiswa. Kalau tidak ada pendidikan seperti itu, mana mungkin orang seperti kami, orang seperti Mas Ganjar bisa memperbaiki taraf hidup kami seperti ini. Dan kami ingin semua warga Indonesia yang memiliki kemampuan, memiliki kesempatan yang sama agar mereka bisa memperbaiki hidup dirinya, hidup keluarganya, hidup bangsa dan negara melalui pendidikan. Ini luar biasa sekali soalnya kalau kaitan sama pendidikan. Yang tidak di pendidikan, pelatihan secara wilayah. Sekarang ini dengan adanya digitalisasi, dengan adanya handphone, dengan adanya teknologi, bisa kita melakukan sesuatu tanpa batas wilayah. Pemasaran misalnya ya, pemasaran dengan adanya online, dari Lampung bisa langsung ke luar negeri. Dan ini diberikan edukasi, pelatihan terkait digitalisasi pemasaran. Kemudian diperlukan juga akses internet yang cepat. Dan kalau untuk mahasiswa, untuk pelajar, untuk bisa mensupport pendidikannya, kemudian untuk ibu-ibu yang bergerak dalam bidang UMKM, itu nanti akan ada akses internet gratis. Sehingga di tempat-tempat yang jauh pun
di Lampung bisa bertransaksi dengan yang di luar negeri, bisa bertransaksi dengan yang di Jakarta, bisa bertransaksi di manapun. Tetapi SDM-nya kita juga harus dilatih. Seperti gimana caranya di potretnya, angle-nya, penyinarannya, bagaimana kita bisa mempromosikan bahasa-bahasa yang dipakai seperti apa. Itu harus ada storytelling itu. Tapi apa ini? Dibuatnya seperti apa? Tetapi bukan dengan ini ya, semuanya diceritain ya, filosofinya saja. Soalnya ada itu yang benar-benar diceritakan proses pembuatannya A, B, C, ditiru orang. Itu bagian dari hak kekayaan intelektual. Itu tidak boleh disebarkan. Kayak mungkin resep makanan ya, kalau di Lampung kan juga banyak sekali makanan-makanan yang luar biasa, snack-snack yang luar biasa, yang disebutkannya ya ingredientnya saja, komposisinya saja, cara membuatnya cuma bagian permukaannya. Tapi yang rahasia nggak usah disampaikan, nanti ada yang niru, malah punya kita jadinya banyak saingan. Ini itu bagian dari rahasia perusahaan. Itu ya, ibu-ibu ya. Ya. Mungkin ada yang mau nanya atau ya diskusi ya. Oke, izin satu penanya kali ya. Satu penanya saja ya, karena Ibu Atiko yang menawarkan. Satu penanya saja, monggo dipersilakan. Dari ibu-ibu hamil dulu kali. Oke lah, silakan nih kalau nggak ada. Oke, silakan. Assalamualaikum, Ibu. Ya Bu, saya Ibu Redawati, saya sebagai koordinator daripada Kalimantan yang ada di Jadi Ibu, terima kasih atas kunjungannya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan, ya, memang kami di sini sudah dibina oleh Ibu Bupati kami yang cantik, sehingga kami menjadi kampung tabis. Jadi untuk ini Bu, kami berdoa semoga Ibu menjadi ibu negara. Dan terus membina kami ya Ibu. Beri aplaus ya buat Ibu. Jadi Bu, di sini kain tapis memang banyak yang seperti Ibu lihat tadi. Ya, jadi mohon apabila nanti ada keperluan seperti kain tapis bisa call Ibu kami dan langsung saya Bu. Dan kalau bisa untuk bawa oleh-oleh loh Bu, dibawa untuk anak-anak pulang. Dan souvenirnya Bu. Ya, diborong dong Bu. Ya. Itu aja sih Bu, berpengalaman kita Bu. Ya, oke itu aja Bu. Terima kasih atas kebetulan bertanya. Ya, terima kasih. Ya, siap ya Bu Herawati ya. Herawati. Herawati yang banyak memberikan pelatihan-pelatihan ya. Terima kasih sekali karena sudah menularkan ilmunya kepada masyarakat yang ada di Pesawaran ini. Karena itu bagi saya adalah kesalahan sosial yang luar biasa. Kita tidak pelit ilmu karena sampaikanlah meskipun cuma satu ayat. Ya enggak Bu? Ya. Jadi kita berbagi kebaikan, berbagi kemanfaatan. Kalau manfaatnya itu terus-menerus akan menjadi amal jariah buat kita semua. Ya enggak Bu? Ya itu. Jadi siap. Kalau saya sama Bu Nanda itu, kita ketika menjadi ketua Dekranasda, kita itu memang menjadi yang pertama menjadi kastok ya, manekin produk-produk kerajinan lokal itu memang harus kita promosikan dengan cara membeli dan memakai. Kalau cuma membeli toh tidak dipakai cuma ditumpuk, ya namanya enggak juga. Nah, kalau dipakai kan, apalagi yang pakai Bu Nanda. Kalau belinya kok jadi cantik banget ya, pasti orang pasti pada itu belinya di mana. Nah itu adalah bagian dari, jadi itu kan sebetulnya ada model tapi model gratisan, ya toh kalau dipakai sama Bu Nanda. Nah itu bagian dari kami Ketua Dekranasda itu mempopulerkan atau mempromosikan produk-produk lokal yang ada di masyarakat. Kemudian memfasilitasi pemasarannya seperti pameran yang konvensional kan pameran-pameran salah satunya dari ini ya. Kemudian
secara online mereka bagaimana agar pengrajin itu sudah mulai nge-lag kita. Jadi pemasarannya tidak hanya secara tradisional ya Bu ya Bu ya. Oke loh ya sih. Ya, nanti sore Bu. Terus ada lagi kaitan biasanya kalau pengrajin selain pemasaran, pelatihan adalah permodalan. Ini mesti biasa modal. Nah, bagaimana modal itu? Ada beberapa cara. Misalnya kalau pengusaha yang sudah cukup bagus, pembukuannya, pemasarannya, itu berarti biasanya sudah bankable. Bankable itu berarti sudah bisa mengakses uang. Tetapi yang belum bagaimana? Dilatih juga pembukuannya. Nanti pemerintah termasuk Keranasda itu bisa mendampingi untuk mendapatkan akses-akses permodalan yang ada di pemerintah, terutama yang ada subsidi bunganya. Itu ya Bu ya. Wah, terima kasih sekali. Tadi sebelum sempat ini ya, soalnya banyak sekali yang ya, ya, oke, ya. Ya, itu ada lagi yang bertanya, udah jawab semua? Apa ada yang belum terjawab? Ya, terima kasih ya. Ya, itu ini ada jawaban juga di Nanda lupa ini. Sebelum saya tutup, ini pakunya Mbak Nanda saya baca ini. Memancing di laut kena ikan pari, bawa pulang diikat tali. Aduh, senangnya rasa di diri bersua Bu Nanda. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Atiko Ganjar Pranowo sebagai calon ibu negara. Saya kan kebayangin Pak Tuan, ya, kalau ada debat calon ibu negara, ya kayaknya udah pasti menang Bu Atiko. Tapi sayangnya Bu Atiko sudah cantik, baik, cerdas, sederhana, betul nggak Ibu? Ya. Coba Pak Ganjar nomor berapa? Tangannya di mana? Mantap ya. Dicoblos apanya? rambut putih ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari Ibu Atiko Ganjar Pranowo di Kabupaten Pesawaran. Kita garis bawahi bahwa Ibu Atiko tadi menyampaikan satu masalah KTP Sakti. KTP Sakti. Ayo foto sama Ibu yuk. Ibu merapat ke sini. Bu, sini Bu. Kok matahari tidak takut kotor-kotor, tidak takut kuat, wanita-wanita yang mandiri. Luar biasa sekali. Saya terharu, saya juga berterima kasih karena ibu-ibu ini sangat concern terhadap pertanian. Pendiri bangsa Pak Karno pernah menyampaikan bahwa masalah pangan adalah masalah mati hidupnya sebuah bangsa. Karena apa? Menyangkut kehidupan, menyangkut isi perut seluruh warga masyarakat. Sehingga kenapa Ganjar Mahfud sangat konsen terhadap pertanian? Karena disinilah kepribadian Indonesia, disinilah mati hidup